Baiklah kecuali. Ini harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Kau. Ada 2 juta di kartu ini. Pergi beli pakaian baru. Tuan Fu, itu adalah tunanganmu yang telah lama hilang. Dia benar-benar tidak tahu diri, mengabaikan sosok berpengaruh di kota selatan. Tuan Fu yang memiliki aset triliunan, dia malah menikahi Lin Shiti, pria parasit semacam itu. Dan demi ego bajingan itu, dia berpura-pura menjadi pengantar makanan. Bagus sekali. Akan lebih baik membiarkannya menderita sedikit lebih lama. Dengan begitu, dia akan tahu betapa baiknya aku sebagai tunangannya. Shiting, pesanan makananmu sudah sampai. Apa yang kau lakukan? Jiting. Jeti ini istrimu yang mengantar makanan. Acak-acakan dan tidak terawat. Tidak heran Jiting tidak pernah memperkenalkanmu kepada orang luar. Sayang karena dia sudah melihat kita. Tidak perlu lagi kita menyembunyikannya, bukan? Lin Shiting. Siapa dia? Dia adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Jangan terburu-buru menangis dulu. Oh benar. Dan ini. Tanda tangani perjanjian cerai. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Perusahaan Jiting akan segera go public sekarang. Dan di masa depan itu akan melambung lebih tinggi lagi. Ini telah mencapai kemitraan dengan grup Lotap. Apa menurutmu kau seorang pengantar makanan? Masih pantas untuk Jiting. Lin Shiting katakan padaku kau juga berpikir begitu. Benar Li Weiwei. Kau hanyalah seonggok lumpur. Tidak akan pernah menjadi apa-apa. Tapi aku berbeda. Aku melambung tinggi. Wanitaku. Tidak mungkin seorang pengantar makanan. Orang miskin. Jika aku jati dia, aku sudah lama merangkak masuk ke lubang. Itu juga karena ketua Lin kita adalah orang baik. Sehingga dia bisa mentolerir pengantar makanan sepertimu. Sebagai istrinya begitu lama. Lin Shiting siapapun boleh membenciku. Tapi kau satu-satunya yang tidak berhak. Dulu keluargamu miskin sampai tak bisa beli makanan. Akulah yang mencari uang untuk menopang keluarga. Saat itu, kau belum mencapai apa-apa. Akulah yang mengantar makanan. Itu aku. Akulah yang membantumu memulai bisnismu dan mencapai posisimu sekarang. Itu karena kau dengan bersemangat memaksakan diri. Bahkan membayar kami untuk menjadi pengasuh bagi keluarga kami. Bagaimana kau bisa menyalahkanku sekarang? Li Weiwei, apa kau tahu kenapa aku tidak menyentuhmu? Selama 3 tahun kita menikah. Itu karena aku mencium bau keringatmu. Menjijikan. Dulu kau berlutut dan memohon padaku untuk menikahimu. Sekarang setelah kau sukses dan punya wanita lain, kau menganggapku menjijikan. Jiting dan aku benar-benar saling mencintai. Kenapa kau terus mengganggunya? Kenapa kau membuat dirimu terlihat seperti wanita pendendam? Aku sedang berbicara dengan suamiku. Apa hubungannya dengan wanita simpananmu? Kau... Li Weiwei, kamu benar-benar bodoh. Beraninya kau berbicara seperti itu pada kekasihku. Apa kau tahu siapa dia? Jika kau menyinggung perasaannya, sepanjang hidupmu, kau bisa melupakan mencari nafkah di kota selatan. Cepatlah, tanda tangani perjanjian cerai itu. Cerai? Lin Shiting. Kau kira perusahaanmu jadi begini cuma karena dirimu? Itu semua berkat aku. Tentu saja aku tahu. Itu tentu saja karena bantuan dari grup Kelotop selama 3 tahun terakhir. Jika tidak, aku tidak akan berarti apa-apa. Lalu apa kau tahu mengapa grup Kelotop membantumu? Itu tentu saja karena orang terkaya di kota selatan. Ketua grup Kelotop adalah kekasihku. Kau sangat menyebalkan. Kau tahu identitasku. Identitasmu sebagai pengantar makanan kan? Jangan bilang kau mencoba mengatakan. Kau adalah ketua grup Kelotop. Kecuali. Aku awalnya dari grup Kelotop. Mimpi apa yang sedang kau alami? Aku selalu bersikap rendah hati. Tidak tampil di hadapan publik. Sekarang kau berani menyamar sebagai aku. Ketua grup Kelotop. Li Weiwei. Pelacur ini. Siapa yang menyuruhmu membantah kekasihku? Sayang, apakah tanganmu sakit? Biar aku tiupkan untukmu. Kau memukulku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Kau menyamar sebagai aku di depanku. Memukulmu itu masih ringan. Kau bilang kau Li Weiwei dari grup Kelotop. Pergi sana. Kau sudah merusak nasi. Jijik sekali. Li Weiwei, apa kau pikir hanya karena namamu juga Li Weiwei? Kau akan benar-benar menjadi orang terkaya di kota selatan. Harusnya kau cium bau miskinmu. Siapa yang ingin kau jijikkan? Bahkan kalung yang kupakai adalah hati samudra bernilai 200 juta. Apa kau punya?
Mengapa kalungku ada padamu? Masih mencoba merebutnya. Kau bisa merebut kalung. Tapi bisakah kau merebut Cloudtop Villa? Di mana kekasihku? Aku cukup beruntung bisa diajak menginap di sana semalam. Tingkat kemewahan di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kau impikan. Selama 3 tahun terakhir, untuk menyembunyikan identitasku, aku tinggal di villa pinggiran kota. Sesekali mencuri waktu luang. Aku tidak berani kembali ke Cloudtop Villa. Mengapa wanita ini bisa tinggal di villaku? Baiklah, cepat tanda tangani perjanjian itu, lalu pergi. Aku tidak ingin orang-orang di kalangan atas tahu bahwa aku punya mantan istri yang mengantar makanan. Ceraikan. Aku akan tanda tangan. Salahkan Li Weiwei karena jatuh cinta padamu seorang yang tidak tahu berterima kasih. Bajingan yang buta, benar salah, dan memukul wanita. Aku Li Weiwei tidak pernah menerima bajingan. Aku salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Aku harap kau tidak akan menyesal nanti. Ayam hutan benar bermimpi menjadi burung phoenix. Apa yang sedang kau impikan? Kalian keamanan usir dia untukku. Bau kemiskinan. Sangat menjijikkan. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi dari sini sekarang. Pergi, kecuali Anda baik-baik saja. Seperti yang diduga pedang pertama saat mencapai daratan adalah untuk menjatuhkan kekasihnya, Lin Shiting. Aku tidak menyangka bahwa dedikasiku padamu selama 3 tahun ini hanya akan memberiku penghinaanmu yang tak ada habisnya. Meninggalkanku istrimu yang setia. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Sesuai reputasinya termewah di kota selatan. Cloudtop Villa. Hanya lampu gantung ini saja. Pasti berharga 8 juta kurasa. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang macam apa ketuali itu? Kalau begitu barang ini pasti kelas atas. Ya. Kalau begitu keluarga Lin kita benar-benar sudah memanjat dahan yang tinggi dan mencampakkan si pengantar barang bau itu. Ibu, bagaimana orang itu? Bisa dibandingkan dengan kekasihku. Ya. Selamat datang semuanya di pesta Cloudtop. Alasan diadakannya perjamuan ini hari ini adalah untuk memperkenalkan kepada semua orang. Ini tunanganku. Ketua Grup Junting, Lin Jiting. Hati Samudra. Dia adalah ketua Li. Bukankah itu jelas? Pesta makan malam diadakan di Villa Cloudtop. Dan itu adalah acara Hati Samudra. Siapa lagi kalau bukan ketua Li? Berkolaborasi dengan Grup Junting. Bukankah itu berkolaborasi dengan Grup Cloudtop? Ketua Lin dan Ketua Li. Benar-benar pasangan yang serasi. Saya bertanya-tanya apakah kita akan memiliki kesempatan untuk berkolaborasi di masa depan. Kalau begitu aku harap di masa depan, kita bisa berkolaborasi lebih banyak. Dan juga grup Lui kami. Dan saya dan grup Julong saya. Kenapa dia ada di sini? Li Weiwei, jalan ini. Lihat putraku sudah sukses besar. Dan kau masih saja menempel dan mengganggu di sini. Dan dia bahkan menyewa gaun. Dan datang ke sini untuk pamer dengan menjijikkan. Aku ingin tahu dari mana si pengantar barang bau mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli gaun lusuh seperti itu. Bukankah itu karena dia? Kurasa dia sebelum menikah sudah berselingkuh. Dan dia berani membawanya ke sini. Betapa tidak tahu malunya. Mulut kotormu. Kau benar-benar belum cukup ditampar ya? Kau benar-benar semena-mena sekarang. Berani sekali kamu membuat masalah di wilayahku. Kurasa kau sudah gila bukan? Wilayahmu. Cloudtop Villa ini, kapan berganti nama keluarga menjadi Lin? Ketua Li, dia akan segera menjadi menantuku. Kalau begitu nanti, keluarga Li akan menjadi milik keluarga Lin kita. Bagaimanapun, kita cepat atau lambat akan pindah ke villa ini untuk tinggal. Dan kau si pengantar barang bau. Kau ini apa? Lancang, apakah kamu tahu dengar? Siapa kamu berbicara? Siapa?
Bukankah dia hanya seseorang yang mengantar makanan? Dan berselingkuh. Betapa menjijikkan. Bagaimana bisa Ketua Lee membiarkan orang seperti itu menghadiri perjamuan? Aku ingin tahu ada apa dengan Ketua Lee. Kenapa orang seperti dia diundang? Ini hanya merendahkan kelas seluruh perjamuan. Menurut pendapatku, beberapa orang hanya mengundang diri sendiri. Mungkin mereka sedang berpikir untuk mencari pria tua. Diam. Dasar bodoh buta. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Keluar dari sini sekarang juga. Usir aku. Kau tidak cukup berkualitas. Kakak, lihat dia. Lihat betapa sombongnya dia sekarang. Cepat panggil polisi. Dia memukul orang lagi. Dan secara paksa menduduki kediaman pribadi. Biarkan dia di dalam. Dan jangan pernah berpikir untuk keluar seumur hidupnya. Panggil polisi. Panggil polisi apa? Apa kau ingin para bos ini menonton lelucon? Urusan keluargamu yang berantakan. Sebaiknya kau bereskan dengan cepat. Jika kau merusak perjamuan malam ini, lihat saja apakah aku akan membantumu lagi. Baiklah, sayang jangan khawatir. Aku akan segera menanganinya. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Li Weiwei. Aku memberimu terlalu banyak muka. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Keluar sendiri. Atau aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Aku hanya akan memberimu satu pilihan. Sekarang, bawa wanita simpananmu ini. Dan seluruh keluargamu yang sampah. Dan merangkak keluar dari rumahku. Rumahmu? Aku tidak salah dengarkan. Villa Klatap ini bernilai puluhan miliar. Kau si miskin tidur dengan 5 orang setiap hari. Tidur dengan 50 pria tua. Kau mungkin bahkan tidak bisa membeli satu toilet pun di sini kan? Benar sudah 3 tahun sejak mereka menikah. Dan uang di sakunya tidak pernah melebihi 100 yuan. Kau membual begitu banyak. Tidakkah kau takut meledak karena semua bualan itu antara kau dan orang lain? Benar-benar ada jurang pemisah kelas. Kau tidak mengerti nilai vilaku. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Tapi hari ini kau dengan lancang membawa orang untuk masuk tanpa izin. Yang berarti kau sama sekali tidak menganggap keluarga kami. Di matamu, terus-menerus mengatakan ini rumahmu. Kalau begitu buka lebar-lebar mata anjingmu itu. Dan lihatlah, siapa nyonya rumah ini. Ada apa ini? Dia Ketua Lee yang asli bukan? Bagaimana ini mungkin? Ketua Lee, apa yang terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? Dia hanya datang ke sini untuk membual bukan? Li Weiwei, aku harus mengatakan, kepalsuanmu memang sangat realistis. Tapi jika kau benar-benar sehebat itu, kenapa kau tidak membangun kota terlarang saja? Dan bilang kota terlarang juga milikmu. Permisi semuanya, ini kau lihat adalah milik putraku. Sepatu tua yang dibuang. Kau si pengantar barang bau, bagaimana mungkin kau bisa membeli rumah ini? Aku ingat sekarang, itu dia. Dia dulu bekerja di perusahaanku, kau tahu, mengantar makanan. Bagaimana kita bisa membiarkan orang semacam ini? Orang gila masuk. Sial sekali. Apa yang kau tertawakan? Karena kalian semua berpikir, aku adalah seorang pengantar barang. Dia adalah Ketua Lee. Aku dengar Ketua Lee adalah kolektor anggur terbaik di negara ini. Perjamuannya selalu menggunakan anggur senilai ratusan ribu yuan. Bukankah kalian semua merasakan hari ini bahwa anggur ini tidak ada yang istimewa? Benar sekali. Saya dengar Ketua Lee mengadakan perjamuan malam ini. Saya berharap bisa mencicipi koleksi pribadi Ketua Lee. Tapi anggur ini, Dimang, hanya beberapa ribu yuan per botol. Ini hanya anggur biasa. Bagaimana bisa Ketua Limu itu tidak mampu mentraktir semua orang anggur yang enak? Atau tidak tahu di mana koleksi pribadinya? Li Weiwei, omong kosong apa yang kamu katakan? Ini rumah Ketua Lee. Bagaimana mungkin Ketua Lee tidak tahu di mana koleksi pribadinya? Kakak ipar, kau harus segera mengeluarkan koleksi pribadi itu untuk dicicipi semua orang. Itu akan benar-benar membungkam orang ini. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku baru menginap di sini selama 2 malam. Bagaimana aku tahu di mana anggur disimpan? Anggur sebanyak itu, 1 botol hilang mungkin tidak akan ketahuan. Lihat ini dia. Apa yang kau tertawakan? Botol anggur ini hanya yang kugunakan untuk berkumur setelah makan. Beraninya kau mengeluarkannya. Ketua Lee, meskipun botol ini sedikit mahal, hanya puluhan ribu yuan per botol, ini tidak bisa disebut koleksi pribadi. Anda mengeluarkan ini. Itu karena dia sama sekali tidak tahu
di mana koleksi pribadinya berada. Bahkan jika dia tahu, dia tidak bisa membukanya. Ini adalah anggur terbaik di dunia. Li Weiwei, aku tidak peduli apa metode tercela yang kau gunakan. Bagaimana mungkin kau bisa tahu ketua Li punya, kata sandi lemari anggur. Tapi, jika anggur ini pecah hari ini, kau harus membayarnya. Sudah kubilang pada kalian semua, untuk berhati-hati. Hati-hati, ini adalah milik ketua Li. Anggur dibeli dengan harga fantastis di pelelangan. Kau tidak akan sanggup membayarnya. Bibisu, Anda adalah pengurus lama villa ini. Ada 2 orang di sini yang mengaku sebagai ketua Li. Tolong datang dan identifikasi mereka dengan cepat. Siapa di antara mereka yang asli? Halo ketua Li. Ini adalah ketua Li yang asli. Bibisu kau? Semuanya, apakah kalian sudah dengar dengan jelas sekarang? Beraninya sampah sepertimu membandingkan diri dengan ketua Li. Li Weiwei, apakah kamu tahu botol anggur ini yang baru saja kamu pecahkan bernilai berapa? Dasar orang miskin. Kau tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu. Aku merusak barangku sendiri. Kepada siapa aku membayarnya? Kau. Nak, jangan keterlaluan. Meski aku tak ingat jelas wajah ketua Li, aku hanya merasa bahwa wanita ini, sikapnya sangat mirip dengannya. Aku takut. Dia hanya seorang pengantar makanan rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua Li? Wanita ini datang untuk membuat masalah hari ini. Aku pasti harus memberinya pelajaran. Tapi aku tetap menyarankan, jika kau takut pulang saja sendiri. Jangan merusak rencanaku di sini. Ketua Li bilang dia tidak akan datang. Wanita ini tidak mungkin dia. Seharusnya tidak ada masalah. Li Weiwei, kau memecahkan anggur merahku. Aku rasa kau tidak sanggup membayarnya. Bagaimana kalau begini? Mengenai gaun yang kau kenakan. Sepertinya itu bernilai sesuatu. Aku tidak peduli dari mana kau mencurinya. Lepaskan itu. Keluar telanjang. Maka aku akan melepaskanmu. Kau sendiri adalah seorang pencuri. Apa kau benar-benar berpikir orang lain juga pencuri? Li Weiwei, aku lihat kau memanfaatkan kebaikanku bukan? Mereka yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh papan atas di kota selatan. Wanita ini merebut priaku, merusak perjamuanku, dan menentangku berkali-kali. Aku ingin tahu apakah semua orang bisa memberiku muka dan memasukkannya ke daftar hitam. Saya ketua terhormat dari perusahaan pengiriman makanan. Harus menghormati ketua Li untuk hidup. Kamu hanya seorang pengantar makanan. Beraninya kamu di depan ketua Li bersikap begitu sombong. Saya umumkan bahwa di industri pengiriman makanan, dia masuk daftar hitam. Industri catering kami akan memasukkannya ke daftar hitam. Industri real estate, kami juga akan blacklist dia. Aku juga akan masukkan dia ke daftar hitam. Li Weiwei, kau benar-benar kacau kali ini bukan? Aku mengerti sekarang. Bahkan jika kau pergi mengemis, aku takut tidak ada yang akan memberimu 1 sen pun kan? Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani memasukkannya ke daftar hitam. Tuan Fu. Fu Jinyan orang terkaya di dunia. Mengapa dia ada di sini? Tuan Fu, mohon maafkan ini. Seseorang datang untuk membuat masalah di perjamuan. Kami hanya ingin memberinya pelajaran. Tepat sekali. Keluarga Li dan keluarga Fu adalah teman lama keluarga. Beraninya dia tidak menghormati ketua Li. Dia benar-benar tidak tahu hukum. Sekarang Tuan Fu ada di sini. Sepertinya keluarga kita kali ini memang telah memanjat dahan yang tinggi dan tepat. Nanan, kau harus tampil dengan baik. Jika kau berhasil merayu Tuan Fu, maka ibu dan anak kita akan memiliki kehidupan yang baik. Ibu, apakah ibu perlu mengatakan itu? Sayang, aku tidak menyangka kau membawakanku kejutan sebesar ini. Jika kita bisa membahas kerjasama dengan Tuan Fu, keluarga Lin kita, bukankah kita akan langsung bisa masuk dalam 3 keluarga bangsawan besar kota selatan? Jiting aku. Aku tahu. Halo Tuan Fu, aku tunangan ketua Li. Sampah macam apa yang pantas berbicara dengan Tuan Fu? Fu Jinyan, kau terlalu sombong dan mendominasi. Bagaimanapun juga putraku, masih menantu keluarga Li. Bahkan jika keluarga Fu memiliki kekuatan yang luar biasa, keluarga Li ku juga tidak lemah. Tidakkah kau takut keluarga Li akan mengejarmu? Kamu bahkan tidak bisa membedakan siapa kepala keluarga Li. Namun kamu berani menantang Tuan Fu. Ketua Li, apa maksudnya itu? Bukankah kau kepala keluarga Li? Omong kosong, kalau bukan aku lalu siapa? Mungkinkah itu Li Weiwei? Tidak jelas tidak. Aku hanya bertanya santai.
Jangan anggap serius. Siapa yang baru saja mengatakan akan melelangnya? Aku hanya mengatakan Tuan Fu, mengapa kau memukul jitingku? Jati begitu, Li Weiwei wanita malang. Kau baru bercerai beberapa hari. Dan kau sudah menggait Tuan Fu. Kau benar-benar wanita rendahan. Apa katamu? Tuan Fu, kau salah memukul orang. Dia yang bersama Li Weiwei. Putraku sudah lama menceraikan yang ini. Tidakkah kau tahu, dia hanya seorang pengantar makanan. Beraninya dia menipumu untuk datang ke sini, untuk membelanya. Ketua Li benar-benar menemukan keluarga mertua yang baik. Masing-masing dari mereka akan mengalami dislokasi lengan. Aku akan mengusir mereka. Tidak, Tuan Fu. Tolong jangan biarkan yang satu ini menipumu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku adalah calon ibu mertua Ketua Li. Mereka yang baru saja mencalonkannya ke daftar hitam. Semuanya akan masuk daftar hitam di kota selatan. Ketua Fu, kami semua melakukannya demi Ketua Li. Bawa mereka pergi, Ketua Fu. Saya katakan Ketua Li, sepertinya kau memiliki sesuatu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Benar. Biarkan dia pergi, hanya badut. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Tuan Fu, apa kau mengenalku? Ketua Li, sepertinya kau benar-benar lupa. Bahkan tunanganmu sepenuhnya. Tunangan? Ketua Li, sebelum Tuan Besar meninggal 3 tahun lalu, dia memang mengatur pernikahan untukmu. Tunanganmu adalah Tuan Fu ini. Ini diputuskan oleh para tetua dari kedua keluarga pada saat itu. Kau menghilang tepat setelah masalahnya diselesaikan. Maafkan aku, Ketua Fu. Lain hari, aku akan secara pribadi mengunjungi para tetua untuk menjelaskan dengan jelas kepada mereka. Mari kita batalkan pernikahan ini. Kita tidak cocok satu sama lain. Tidak cocok. Seperti yang kau lihat, aku pernah menikah sebelumnya. Beraninya orang-orang tidak berguna itu layak. Namun, mengapa barusan kamu tidak mengungkap identitasnya? Ya Ketua Li, kenapa kau tidak di depan? Begitu banyak orang membongkar mereka. Biarkan semua orang tahu, mereka adalah penipu. Biarkan mereka di sini, tidak punya tempat untuk berdiri. Ini akan menjadi terlalu mudah bagi mereka. Mereka tak akan sadar rasa sakit yang pernah kurasakan. Aku akan sedikit demi sedikit mengambil kembali semua yang kuberikan kepada mereka. Terlebih lagi aku akan sedikit demi sedikit membuat mereka membayar harganya. Tunangan ini semakin menarik. Weiwei, aku merasa sikapmu padaku telah berubah. Sekarang ingin bertemu denganmu lebih sulit daripada naik ke surga. Aku bahkan tidak bisa menghubungimu. Jika aku tidak tahu dari ibumu bahwa kau mencari undangan lelang amal, apakah hari ini kau tidak akan datang menemuiku lagi? Aku sibuk akhir-akhir ini. Kau putri seorang pelayan, menganggur sepanjang hari. Apa yang mungkin bisa membuatmu sibuk? Bukan urusanmu di mana undangannya. Untuk apa kau menginginkan ini? Bahkan jika kau bisa masuk, bisakah kau membeli apapun di dalamnya? Jika kamu tidak bisa berbicara dengan benar, diamlah. Aku ada urusan lain, aku pergi duluan. Dasar wanita, kau membuang orang setelah menggunakannya. Ya Tuhan. Rumah lelang ini benar-benar terlalu besar, bukan? Dan itu berada di bagian paling mewah di kota selatan. Pusat sekali distrik bisnis teratas. Ya benar. Aku pernah dengar sebelumnya bahwa lelang Ketua Wan. Tapi aku tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tidak menyangka dalamnya semegah ini. Meributkan hal yang tidak penting. Ibu angkatku adalah dari kota selatan. Pemodal paling bergengsi. Lelang yang diselenggarakan olehnya tentu saja memiliki kualitas tertinggi. Selain memiliki undangan, untuk memasuki tempat ini kamu perlu menyetor dana di muka. Uang tunai di tangan harus melebihi 5 miliar untuk berpartisipasi. 5 miliar. Dan barang lelang di dalamnya. Mereka juga mulai menawar dengan harga 8 digit. Jika Ketua Li memiliki ibu baptis seperti itu, maka perusahaan kita benar-benar tidak akan memiliki apapun yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Ketua Li dan Ketua Wan sedang sibuk. Dan mereka secara khusus memintaku menunggu di sini untukmu. Aku akan mengantarmu masuk sekarang. Silakan. Li Weiwei, orang miskin sepertimu. Beraninya kamu datang ke tempat seperti ini. Wanita tak tahu malu seperti dia. Tempat apa yang tidak berani dia datangi? Aku hanya ingin tahu nanti, apakah dia bahkan akan memenuhi syarat untuk masuk? Apa katamu?
Apa kau tahu siapa dia? Beraninya kau bicara seperti itu, penjaga. Tidak perlu mengusir mereka. Saya ingin melihat pertunjukan macam apa yang keluarga ini adakan hari ini. Siapakah dia, Li Weiwei? Sudah berapa banyak ini? Sejak kamu bercerai, kecepatanmu berganti pria. Cukup cepat bukan? Aku rasa bahkan sebelum kamu bercerai, kamu mungkin sudah selingkuh dari putraku. Kamu sudah menumpuk mereka. Ibu dia hanya pantas tidur dengan pria tua seperti ini. Pelacur usang seperti dia. Pria berkualitas. Siapa yang mau dia? Seluruh keluarga Anda tidak mewarisi satupun sifat baik, tapi keahlian keras kepala dan buta ini. Kalian semua mewarisinya secara konsisten. Li Weiwei, kau kira cukup hanya dengan menempel pada pria? Kamu bisa bertingkah seperti seorang permaisuri. Kamu pikir hanya karena kamu tidur dengan pria tua, kamu bisa menantang keluarga Lin kami. Lihatlah sampah macam apa kamu ini, aku membenci. Tantangan. Keluarga Lin Anda ini siapa? Cukup mengapa membuang kata-kata untuk sampah seperti itu? Kamu hanya mempermalukan aku dan ibu angkatku. Tidakkah kamu merasa itu menurunkan statusmu sendiri? Aku akan bereskan urusan ini denganmu nanti. Weiwei, saat kamu melepas seragam pengirimanmu dan mengenakan gaun, aku hampir tidak mengenalimu. Hei, kamu memberitahuku tentang pria tua ini. Apa bagusnya? Bagaimana kalau begini? Setelah aku mengandalkan Ketua Li untuk membuat perusahaan terdaftar, menjadi kekasih siapa? Bukan tentang menjadi satu saja kan? Kita bisa diskusikan kan? Mari bicara. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Tendang aku. Tuan Fu. Ini akan segera dimulai. Ayo pergi. Status Anda belum naik. Dan Anda sudah belajar untuk menjaga. Anda benar-benar menjijikan. Weiwei, kamu sungguh vulgar. Selalu menggoda pria di mana-mana. Hak apa yang kamu miliki untuk membicarakan aku? Tuan Fu, Anda mungkin tidak tahu. Pria tua di sampingnya ini adalah kekasih barunya. Anda tolong jangan biarkan wanita ini menipu Anda. Jika aku mendengar satu kata lagi dari mulutmu, memfitnahnya, keluarga Lin akan lenyap. Hei, siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Tuan Fu? Aku ingat sekarang. Wanita ini, bukankah dia yang baru-baru ini membuat keributan? Mantan istri keluarga Lin? Bisa menggait Tuan Fu, dia pasti benar-benar pamer. Aku benar-benar tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk merayu Tuan Fu. Sungguh tak tahu malu. Jika Anda punya waktu untuk membicarakan gosip orang lain di sini, sebaiknya Anda lihat pewaris generasi kedua kaya buta mana yang bisa Anda pikat hari ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku di sini untuk menawar perhiasan. Menawar perhiasan. Satu-satunya hal yang layak dari Anda adalah tas rusak seharga lebih dari 200.000 itu. Harga lelang dimulai dari 8 digit. Bisakah Anda menawar? Kamu, kenapa kata-katamu begitu kasar? Tidak heran keluarga Lin tidak menginginkanmu. Itu karena mereka tidak mampu membeli saya. Ada apa dengan wanita ini? Beraninya dia duduk di kursi utama hari ini. Lupakan saja, dia bukan orang yang bisa diganggu. Seperti yang diharapkan dari tunanganku. Dia cukup bersemangat. Jangan bicara omong kosong. Dari mana saja kamu ini akan segera dimulai? Sayang, jangan marah. Ini semua karena Li Weiwei itu yang terus menggangguku dan tidak mau melepaskanku. Butuh banyak usaha bagiku untuk menyingkirkannya. Ini? Dia sudah bertingkah begitu angku beberapa hari terakhir ini. Aku hampir mempercayainya. Dan apa hasilnya? Dia masih tidak bisa rela berpisah dengan putraku. Pria idaman itu memiliki mantan menantu seperti itu. Itu hanya merendahkan martabat keluarga kami. Dan dia masih berani mengincar priaku. Bukankah itu Tuan Fu? Nanan, kali ini kamu benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini. Cepat pergi, cepat pergi. Baik, Ibu.
Halo Ketua Fu. Kebetulan sekali bolehkah aku duduk di sini? Duduk di sini. Kamu belum memenuhi syarat. Lihatlah penampilannya yang lusuh. Dan dia masih berani menggoda Tuan Fu. Tepat sekali, asetnya mungkin bahkan tidak melebihi 10 juta kan. Dan dia masih berani berbicara, duduk di kursi milik orang bernilai miliaran. Sungguh menggelikan. Kenapa kamu kembali setelah hanya mengucapkan satu kalimat? Sangat tidak berguna, dia bahkan tidak sebaik Li Weiwei. Ini masih salahmu karena terlalu miskin. Sungguh memalukan. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Kamu, aku. Lelang akan segera dimulai. Semuanya silakan duduk. Sungguh tak tahu malu. Kamu mengandalkan tidur dengan pria untuk menyelinap masuk ke lelang. Siapa yang tahu siapa yang dia datang ke sini untuk rayu? Itu tidak benar, Ibu. Li Weiwei ini, kenapa kursinya lebih baik dari kita? Dia bahkan di kursi utama. Bukankah kursi ini seharusnya untuk kakak ipar? Hak apa yang dia miliki? Tepat sekali sayang. Ada apa di sini? Apa yang aneh tentang ini? Dia mungkin tidur dengan beberapa eksekutif yang mengatur tempat duduk. Besok aku akan memberitahu ibu angkatku untuk memecat eksekutif itu. Kalian semua tidak perlu khawatir. Tempat duduk ini diatur secara khusus untukku oleh ibu angkatku. Tujuannya adalah agar tidak terlalu mencolok, untuk menghindari diganggu. Tepuk tangan untuk Ketua Wan silakan. Terima kasih kepada kalian semua atas kehadiran kalian dan telah menghadiri lelang amal malam ini. Lelang amal ini adalah salah satu yang secara khusus aku selenggarakan untuk putri baptisku. Oleh karena itu, dana yang terkumpul dari lelang ini separuhnya akan digunakan untuk tujuan amal, dan separuh lainnya akan diberikan kepada putri baptis saya, Li Weiwei, untuk dia gunakan sesuai keinginannya. Anggap saja ini tanda mata kecil setelah bertahun-tahun berpisah. Hadiah kecil dari saya untuknya. Ya ampun kakak ipar, ibu baptismu benar-benar luar biasa. Lelang tunggal ini minimal pasti bernilai lebih dari 1 miliar yuan kan? Bukankah separuhnya itu 5 atau 600 juta yuan? Itu pendapatan tahunan perusahaan kami, yang nyaris tidak bisa kami capai. Apa yang perlu dikejutkan? Ibu angkatku selalu sangat baik padaku. Tidak tahu malu beraninya, dia menyamar sebagai ibu baptis. Untungnya aku menyelidiki sebelumnya. Ketua Wan hanya memiliki kontak dekat dengan Li Weiwei saat dia masih kecil. Dia pergi ke luar negeri untuk fokus pada karirnya lebih dari 1 dekade yang lalu, dan baru kembali ke negara ini tahun ini. Dia pasti tidak akan mengenali Li Weiwei dewasa. Bagaimanapun juga Li Weiwei yang asli telah hilang selama 3 tahun. Dengan hati samudra ini, aku mungkin bisa menipu Ketua Wan, lalu 5 atau 600 juta yuan itu. Baiklah, jangan buang-buang waktu Anda lagi. Lelang resmi dimulai sekarang. Tepuk tangan untuk kepergian mereka. Siapa orang-orang itu di bawah sana? Mereka semua adalah mantan mertua Nona Li. Baru saja mereka masuk. Keluarga ini menunjukkan rasa tidak hormat yang besar kepada Ketua Li. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang urusan putri baptis saya? Keluarga ini. Saya bahkan tidak akan mencari mereka. Tapi mereka sudah mengantarkan diri langsung ke depan pintu saya. Lihat-lihat, Ketua Wan melambai kepada kita. Sepertinya dia mengenali kita. Bukankah itu jelas? Kita adalah calon besan putri baptisnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali keluarga Lin kita? Barang lelang pertama kita hari ini adalah kalung bertatahkan. Ruby kelas dunia. Harga awal adalah 10 juta yuan. 13 juta yuan. 15 juta yuan. Ketua Li, Anda tidak menawar. Saya dengar Anda menawar setiap harta. Betul sekali kakak ipar. Saya juga ingin melihat hari ini. Perhiasan indah macam apa yang akan kamu beli hari ini? Mengapa membeli perhiasan-perhiasan kecil itu? Dengan hati samudra. Perhiasan-perhiasan kecil itu bahkan tidak layak mendapatkan perhatianku. Cepat atau lambat, saya akan membuat Anda memuntahkan semua yang Anda ambil dari saya. Barang lelang kedua kita hari ini adalah cincin ruby darah merpati ini. Ini bagus, ini bagus. Ini bagus, hanya ada satu di dunia. Harga awal adalah 30 juta yuan. Cincin ini benar-benar indah. Weiwei, jika saya bisa memakainya keluar, saya tidak bisa membayangkan betapa mulianya itu. Ibu, kalau ibu suka,
Aku akan mengertakkan gigi dan membelikannya untuk ibu. Menghabiskan 30 juta yuan untuk pamer di depan orang-orang ini. Itu untuk perkembangan masa depanku. Juga membantu bukan? Bagus nah. 30 juta 10 ribu. Dari mana datangnya si miskin ini? Kau hanya menambahkan 10 ribu pada tawaran. Jika kau tidak mampu, jangan mencoba menjaga harga diri. Apa kau belum pernah menghadiri lelang sebelumnya? Apa kau tidak tahu bahwa di lelang tawaran dimulai dari 500 ribu? Biarkan saja mereka mendapatkan barang ini. Mereka bahkan sudah mengeluarkan uang terakhir mereka. Sepertinya mereka sangat menyukainya. Siapa yang mereka bilang adalah orang miskin? Apakah kamu tahu identitas kami? Wei Wei, kamu cepat beritahu Ketua Wan nanti untuk mengusir mereka semua. Diam, tidakkah kamu sudah cukup mempermalukan kami? Apakah ada tawaran lagi? 30 juta 10 ribu satu. Cincin ini akan segera menjadi milik kita. 30 juta 10 ribu dua. 40 juta. Li Wei Wei, masalah apa yang kamu sebabkan? Dasar tukang antar bal. Bisakah kamu membelinya? Li Wei Wei, tidakkah kamu tahu ini lelang? Menurut Anda ini lawan tuan tanah. 40 juta? Apa kamu pikir uang tumbuh di pohon? Apa tidak bisa mengikuti harga sekarang? Jadi Anda marah karena malu? Kamu, Apakah ada tawaran lagi? 40 juta satu. wanita keji ini dengan pria mana dia tidur? Sampai rela menghabiskan 40 juta untuknya. Kakak ipar, hari ini kita tidak akan menjadi jalang. Terintimidasi oleh ini kan? Sayang, kenapa kamu tidak membantu kami? Ini sudah semua dana yang bisa aku kumpulkan. Puluhan juta hanyalah uang kecil bagimu. Hari ini kita sama sekali tidak bisa membiarkan kurir bau ini mengalahkan tawaran kita. Lalu bagaimana keluarga Lin kita dan keluarga Limu menetapkan diri di kota selatan di masa depan? Bagaimanapun juga ada banyak orang penting di lelang ini. Jadi seseorang pasti akan melanjutkan penawaran. 40 juta dua. 40 juta. 41 juta. 50 juta. Li Wei Wei, saya lihat kamu sengaja menentang kami. Kamu bahkan berani menekan tawaran Ketua Li. Tidakkah kamu tahu bahwa lelang amal hari ini diselenggarakan oleh Ketua Wan? Itu secara pribadi disiapkan untuk Ketua Li kami. Kamu datang ke sini hari ini, dan kamu masih menentang Ketua Li kami. Kalau begitu kamu menentang Ketua Wan saya. Lelang bukan tentang bicara. Jika Anda tidak punya uang, inyahlah. Li Wei Wei, beraninya kamu mempertanyakan aku. Aku adalah ketua terhormat dari grup Lotak. Bagaimana mungkin aku kalah dari kurir bak sepertimu? 60 juta. Ketua Fu, tawaran Nona Li telah dilewati. Haruskah kita? Tidak perlu. Tunanganku sedang memasang jebakan. Keluarga ini benar-benar sakit. Cincin 40 juta. Menawarnya hingga 60 juta, mereka tidak tahu nilai sebenarnya. 60 juta, ada tawaran lagi. 60 juta satu kali. 60 juta panggilan kedua. 60 juta panggilan ketiga. Lot No 2 berhasil ditawar oleh nomor 2098. Selamat. Bagus sekali. Selamat. Oh ya, saya perlu mengingatkan kalian semua. Sebelum lelang deposit harus dibayar. Deposit sebesar 10 juta. Jika Anda tidak mampu membayar pembayaran akhir, maka 10 juta itu akan hangus. Beraninya kamu memprovokasi aku. Kekuatan finansial macam apa yang dimiliki Ketua Li? Kekuatan finansial macam apa yang kamu miliki? 60 juta. Bagi Ketua Li itu hanya jumlah kecil. Bagaimana mungkin dia tidak mampu membelinya? Uang sejumlah kecil ini, mungkin itu bukan apa-apa bagimu. Tapi bagiku, itu terlalu berharga. Terima kasih banyak. Li Wei Wei, apakah kamu sudah menyadari kenyataan sekarang? Dasar pengemis dari pedesaan. Beraninya kamu menantang Ketua Li kami. Baiklah, apa yang perlu diperdebatkan dengan orang seperti ini? Jangan lupa kita datang hari ini untuk membahas PO dengan ibu angkatku. Bukan untuk membeli perhiasan-perhiasan kecil yang tidak berharga ini. Baiklah, tidak usah beli lagi, tidak usah beli lagi. Ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti? Jangan bermalas-malasan. Ketua Wan. Nah, apakah perusahaan kita bisa go public? Sepenuhnya ada di tangannya.
Ya kak, cepat pergi ke sana. Kalau tidak kamu tidak akan bisa berbicara dengannya nanti. Pergi bawa orang itu ke sini. Ketua Wan meminta kehadiran Anda. Apa latar belakang keluarga ini? Tidak disangka Ketua Wan akan secara pribadi menerima mereka. Sudah kubilang sebelumnya, mengapa kalian semua begitu cemas? Ibu angkatku. Bagaimana mungkin dia tidak menghargai calon mertuanya? Sayang, kamu luar biasa. Sebelumnya aku secara khusus pergi menemui Ketua Wan. Aku ke luar negeri mencarinya, tapi tak bertemu. Aku tidak menyangka dia mengundang kami kali ini. Tepat sekali. Bagaimana mungkin ibu angkatku tidak memberiku muka? Ibu angkatku dan aku sudah lama tidak bertemu. Mari kita mengobrol dulu. Kalian semua pergi ke sana sebentar lagi. Baiklah, baiklah. Jangan lupa untuk membicarakan hal baik tentang kami. Ibu angkat lama tidak bertemu. Weiwei sangat merindukanmu. Ibu angkat, tidakkah kamu mengenali aku? Aku Weiwei. Li Weiwei dari grup Plotap. Jadi kamu adalah penipu yang telah menyamar sebagai putri baptis saya di mana-mana. Dan kamu bahkan berani berpura-pura di depan saya. Ibu angkat, kamu pasti bercanda. Aku benar-benar Weiwei. Benar-benar bodoh tak tersembuhkan. Tidakkah dia tahu bahwa di masyarakat modern ada yang namanya panggilan video? Sport show. Ya, Tempat saya bukan untuk sembarang sampah. Untuk masuk, Ruby darah merpati yang baru saja dia tawar. Jika dia mampu membelinya, bawa dia untuk membayar. Jika dia tidak mampu membelinya, maka usir dia. Saya tidak ingin melihat kekotoran seperti itu lagi. ya Ketua Wan. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak pantas mengambil barang-barang putri baptis saya. Bawa dia pergi. Seseorang, bawa pergi. Ibu angkat, dengar dulu penjelasan anak. Dengarkan penjelasanku. Ibu angkat, tidak, bukan seperti itu. Ibu angkat, tolong dengarkan penjelasanku. Ibu angkat. Ketuali. Sayang, Ini, sayang. dia, kenapa dia diusir? Mungkinkah dia bukan putri baptis Ketua Wan? Jika bukan dia, lalu siapa? Jangan bilang itu. Si tukang antar bau itu. Anda adalah putri baptis saya. Mantan ibu mertua dan mantan suami. Ketua Wan, Anda salah paham. Bukan mantan ibu mertua. Dia adalah calon ibu mertuanya. Mulai sekarang kita akan menjadi besan. Anda tidak pantas. Hanya keluarga Lin kecil berani menindas putri baptis saya. Apa Anda pikir keluarga Lin mereka mudah diprovokasi? Atau saya ibu baptisnya mudah diprovokasi? Ketua Wan, lihat apa yang Anda katakan. Bagaimana mungkin kami berani menindas Ketua Li? Kami akan senang memperlakukan Ketua Li dengan sangat baik. Iya ya, Ketua Wan pasti ada kesalahpahaman. Keluarga munafik. Baru saja di lobi. Aku tidak melihatmu memberi Ketua Li rasa hormat sedikit pun. Jadi itu Anda. Anda adalah kekasih Li Weiwei. Anda benar-benar berani diam-diam menjatuhkan saya. Ketua Wan, pelayan ini bersekongkol dengan yang itu. Tidak ada satupun kata yang dia ucapkan bisa dipercaya. Li Weiwei itu. Dulu itu, karena aku mencampakkannya, sehingga dia menargetkan kami di mana-mana. Dan dia bahkan meniru Ketua Li di luar. Tak satupun kata pria ini bisa dipercaya. Baiklah. Anda berani terus berbicara seperti itu di depan saya. Keluarga Lin Anda punya nyali. Saya ingin melihat berapa banyak aset yang dimiliki keluarga Lin Anda untuk berhadapan langsung dengan saya, Wan Su. Ketua Wan, kondisi keuangan keluarga kami tentu tidak sebaik Ketua Li. Tapi keluarga kami punya perusahaan sendiri. Kami pasti tidak akan membiarkan Ketua Li menderita, baiklah. Iya ya. Perusahaan keluarga kami bernama Grup Junting. Hanya selangkah lagi dari go public. Alasan kami datang kali ini adalah untuk berharap Ketua Wan mempertimbangkan kedudukan Ketua Li Junting begitu. Saya sudah mengingat nama itu. Selama saya Wan Su ada, Junting bisa melupakan tentang go public. Ketua Wan, apakah Anda salah bicara? Saya ibu mertua Ketua Li. Mulai sekarang saya akan menjadi besan Anda. Mencoba mengaku kerabat dengan saya. Anda ini apa? Sebuah bengkel keluarga kelas rendah? Jika bukan karena dukungan putri baptis saya, dalam 3 tahun, Anda tidak akan bisa naik ke posisi ini hari ini. Tidak tahu berterima kasih itu satu hal, tetapi Anda bahkan melangkahi dia untuk menindasnya. Ketua Wan, Anda pasti salah paham. Salah paham. Jika putri baptis saya tidak menghentikan saya pasti akan memberi Anda pelajaran yang bagus hari ini. Seseorang usir seluruh keluarga ini untuk saya. Saya tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Tidak.
Ketua Wan, tolong dengarkan penjelasan kami baiklah. Ketua Wan, tolong jangan dengarkan kata-kata orang itu. Ketua Wan. Ibu Baptis. Sampah macam apa yang Anda temukan? Mereka bahkan tidak pantas membawa sepatu saya. Ibu Baptis. Hanya saja saya buta saat itu. Lagi pula, Anda sudah membantu saya memberinya pelajaran bukan? Ibumu meninggal lebih awal. Dia mempercayakan saya untuk menjagamu dengan baik. Saya sudah lama menganggapmu putri saya sendiri. Keluarga Lin menindasmu seperti ini. Jika itu tergantung pada temperamen saya seharusnya membuat mereka berhutang budi, mematahkan kaki mereka dan kemudian mengusir mereka dari kota selatan. Dan Anda bahkan tidak akan membiarkan saya melakukan itu. Ibu Baptis, Anda tidak mengerti. Mengusir orang-orang ini dari kota selatan terlalu ringan bagi mereka. Saat berurusan dengan orang seperti ini, Anda harus pelan-pelan. Anda selalu memiliki kemauan yang kuat sejak kecil. Urusan Anda sendiri. Anda tangani sendiri. Ya, mendapat dukungan Ibu Baptis. Benar-benar luar biasa. Putri siapa yang begitu manis mulutnya? Oh benar. Anda juga tidak bisa mengabaikan urusan pernikahan penting Anda, agar orang-orang dari keluarga Lin itu tahu. Wei kita, pria seperti apa yang pantas memanfaatkan lalang ini. Saya sudah mengundang beberapa pemuda yang menjanjikan. Mana saja yang Anda suka, beritahu Ibu Baptis, dan Ibu Baptis akan menjodohkan Anda. Ya. Kamu tidak menginginkan tunanganmu yang sudah jadi, dan sekarang kamu diam-diam mencari pria lain di belakangku. Ketua Wan. Pernikahan tunanganku. Kamu tidak perlu repot-repot mengurusnya. Dia masih menunggu untuk bertemu orang tuaku bersamaku. Begitu cepat. Kenapa Wei tidak memberitahu saya? Ibu Baptis. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya membantunya dengan baik hati. Ketua Wan. Pertunangan kita sudah ditetapkan selama 3 tahun sekarang. Itu tidak cepat kan? Saya ingat sekarang. Memang. Kalian berdua memang bertunangan 3 tahun lalu. Tapi tepat setelah itu ditetapkan. Gadis kecil ini menghilang dari saya. Ya. Ibu Baptis. Wei akan pergi ke rumah nenekku bersamaku besok. Kami akan pergi sekarang. Cepat pergi. Pergi. Nyali pria ini, bagaimana bisa begitu tebal? Ayo pergi. Ibu, Anda punya nyali. Beraninya Anda memperlakukan saya seperti ini. Saya Bisan Ketua Wan. Ketua Wan secara pribadi menyebut namamu dan mengusirmu. Besar macam apa itu? Aku rasa mereka di sini untuk mengemis makanan. Jika kau tahu diri pergi sana. Pergi sana. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Siapa yang Anda sebut pengemis? Sudah cukup, Ibu. Bukankah ini sudah cukup memalukan? Apa sebenarnya yang terjadi sekarang? Mengapa Ketua Wan begitu marah? Dan dia bahkan mengatakan kami menindas Ketua Li. Dengan temperamen buruk Ketua Li, kami sudah menempatkannya di atas tahta. Bagaimana lagi saya harus membujuknya? Bagaimana aku bisa tahu? Tepat saat IPO perusahaan sudah di depan mata. Itu sudah diambang penyelesaian. Dan apa yang terjadi? Ketua Wan sudah memasukkan kami ke daftar hitam. Apa yang Anda sarankan saya lakukan? Apa yang terus-menerus dikatakan Ketua Wan tentang mantan ibu mertua? Mungkinkah dia tidak menginginkan putri baptisnya menikah dengan keluarga kami? Itu tidak bisa diterima. Keluarga Lin kami mengandalkan mereka untuk mencapai kesuksesan instan. Tidak bisa diterima. Jiting, kembali dan bujuk Ketua Li dengan baik. Minta dia segera mengatur pernikahan. Siapa peduli bagaimana Ketua Wan menentangnya? Setelah semuanya selesai, dia tidak punya pilihan selain setuju. Tepat sekali. Saat itu kamu akan menjadi suami Ketua Li. Maka, Ibu Baptisnya, bagaimana dia berani memasukkan keluarga Lin kami ke daftar hitam? Melihat keadaan sekarang, ini satu-satunya jalan. Kalau tidak, bebek yang hampir kita genggam akan terbang pergi. Jiting, dengarkan penjelasanku kami. Aku tidak. Sayang, apakah kamu bertengkar dengan Ibu Baptismu? Apakah karena keluarga Lin kami melakukan kesalahan yang membuat Ibu Baptismu salah paham? Kamu harus menjelaskan dengan seksama kepada Ibu Baptismu. Dan jelaskan dengan baik. Bagaimanapun juga, kunci IPO perusahaan kami ada di tangannya. Jati Wansu tidak membongkar identitasku di depan keluarga Lin. Sayang, apakah karena Ibu Baptismu tidak setuju kamu menikah dengan keluarga kami? Itulah sebabnya dia sangat marah pada keluarga kami. Apalagi kalau bukan itu, status apa yang dimiliki keluarga Li kita? Bagaimana mungkin ibu angkatku menyetujui kamu? Bukankah ini mempersulit kami?
Lalu di kota selatan, dalam hal status, siapa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Limu? Tapi, kami sungguh-sungguh menyayangimu dengan tulus. Tentu saja aku tahu itu, tapi ibu angkatku baru saja kembali ke negara ini. Bagaimana dia bisa tahu? Tapi jangan khawatir. Meskipun ibu angkatku menolak, aku akan tetap hanya berkomitmen pada Jiting. Tapi kakak ipar, ini tidak benar. Baru saja, bukankah kamu juga diusir? Dan ibu baptismu, sepertinya tidak mengenalimu. Benar, dia memperlakukan keluarga Lin kami seperti ini, dan itu tidak masalah. Tapi kenapa dia begitu kasar padamu? Bagaimanapun juga, kamu masih ketua terhormat dari grup Lothar. Ini karena ibu angkatku marah saat dia di luar negeri. Aku diam-diam memilih keluargamu, dan keluargamu masih terjerat dengan mantan istri. Hari ini mantan istrinya bahkan muncul di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata di depannya. Hal-hal baik tentangmu. Dan kemudian ini terjadi. Li Weiwei ini selalu merusak rencana kami. Weiwei, ini aku. Pembayaran terakhir untuk cincin darah merpati itu. Sudah kamu bayar. Aku sangat menyukainya. Kau masih berani mengungkitnya. Ibu baptisku sudah meremehkan kalian semua. Dia tahu cincin itu dibeli untukmu. Bagaimana mungkin dia memberikannya padaku? Ibu, jam berapa ini? Kamu masih memikirkan tentang cincin itu? Kakak ipar, ini salah kami. Tolong jangan marah. Sayan. Sayan. Pernikahan kita sudah ditunda begitu lama. Bukankah seharusnya kita memasukkannya ke dalam agenda? Tepat sekali. Aku bahkan sudah memeriksa almanak. Dalam setengah bulan akan menjadi hari baik. Ya. Seluruh keluarga kami benar-benar menantikan untuk menikahimu ke dalam keluarga kami setiap hari. Identitas ini, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa mempertahankannya. Menikah lebih awal untuk mengikat keluarga Lin juga akan berhasil. Agar semuanya tidak sia-sia pada akhirnya. Pernikahan boleh saja, tapi aku punya syarat. Sebagai ketua terhormat dari grup Lothar, aku ingin gaun pengantin haute couture M. Aku ingin hotel dan pernikahan paling mewah. Jika kau tidak bisa melakukan ini, jangan salahkan aku karena tidak menikah. Tidak masalah. Tentu saja jangan khawatir. Halo Tuan Fu. Nana kamu lagi. Tuan Fu, Nyonya besar sedang menunggumu di ruang kerja. Silakan masuk dengan cepat. Nona Li, tolong tunggu sebentar. Nenek, kamu memanggilku begitu mendesak. Apakah itu untuk membelikanku gaun pengantin? Atau mungkin aku harus kembali dan berolahraga dulu? Gaun pengantin ini adalah hal yang penting. Nenek pasti akan menjadikanmu pengantin tercantik di kota selatan. Ayo. 3 tahun yang lalu, ketika aku menikah dengan Lin Xiting berbohong keluarganya tak punya uang nikah. Meskipun sudah menikah selama 3 tahun, tapi aku masih belum memakai gaun pengantin. Halo pelanggan. Apa yang ingin Anda lihat? Wei, kamu bisa memilih gaun pengantin apapun di sini. Anggaran saya 10 juta yuan. Nyonya tua ini benar-benar murah hati. Anggaran 10 juta untuk satu gaun pengantin. Betapa mewahnya pernikahan ini nanti. 2 orang miskin. Pelayan, tuakan gaun pengantinmu yang paling mewah. Semuanya. Dan biarkan dia mencobanya. Nyonya tua, apa kamu pikir ini pasar sayur di mana kamu bisa mengambil apa saja? Toko kami adalah toko kota selatan. Toko gaun pengantin haute couture paling mewah. Coba satu gaun saja biayanya 30-40 ribu. Apa kamu tidak repot-repot bertanya sebelum masuk toko ini? Apakah ini tempat kalian orang mudik mampu berbelanja? Sikap macam apa itu? Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang seperti itu. Menurut saya yang ini bagus. Kamu harus mencobanya. Dari mana datangnya orang-orang udik ini?
Apa kalian bahkan mampu menyentuh gaun pengantin ini? Yang ini adalah produk unggulan toko kami. Harganya 5,7 juta. Kamu mungkin bahkan tidak mampu membeli salah satu berliannya. Kita belum membelinya. Bagaimana kamu tahu kita tidak mampu membelinya? Aku sudah bekerja di penjualan selama bertahun-tahun. Orang macam apa yang belum pernah aku lihat? Aura kemiskinan yang terpancar darimu hampir membuatku sesak napas. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Mal Group Topku ternyata memiliki merek yang tidak menghormati pelanggan dan hanya peduli uang. Mal kami memprioritaskan pelanggan yang datang ke mal dan memberikan mereka pengalaman terbaik. Kamu yang meremehkan orang miskin seperti ini tidak pantas untuk tetap berada di malku. Selera itu saya dalam memilih istri benar-benar luar biasa. Nona, saat kamu kabur dari rumah sakit jiwa, apa kamu lupa minum obat? Dan kamu bilang grup Cloud Top didirikan olehmu. Kenapa kamu tidak bilang saja kamu menaklukkan dunia? Gila. Masih sangat muda. Tapi kata-katamu sangat tidak menyenangkan. Dari mana datangnya nenek tua ini? Keluar. Beraninya kamu menyentuhnya. Minta maaf. Kamu pantas mendapatkannya. Apa desamu belum punya akses internet? Merek M kami itu premium. Kami hanya melayani pelanggan kelas atas. Orang sepertimu datang ke sini hanya akan menurunkan kedudukan toko kami. Untung aku nggak kata-kata mengusir kamu secara fisik. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan dan menyuruh mereka mengusirmu. Beraninya kamu panggil manajer tokomu ke sini. Minta maaf bersama. Mungkin dengan cara ini, tokomu mungkin masih bisa diselamatkan. Apa wanita tua ini mencoba membuat kecelakaan dan membuat toko kami bangkrut? Aku sangat takut. Pergi dari sini sekarang. Jangan halangi usaha kami di sini. Ketua Wang, tokomu benar-benar mewah. Bahkan, aku tidak pantas berbelanja di tokomu. Ketua Li, apa yang kamu katakan? Jika Anda bersedia, saya bahkan akan memberikan toko ini kepada Anda. Saya tidak ada di toko. Saya akan menelepon staf sekarang. Saya datang dalam 30 menit untuk minta maaf. Baiklah, mereka berakting cukup meyakinkan. Orang seperti Anda sampah desa. Tidak pantas mengenal manajer toko kami. Kali ini aku menamparmu. Pertama, aku memberitahumu. Jangan sembarangan menyentuh orang tua. Kedua, kendalikan mulut kotormu. Kalau tidak, karena mulutmu, kamu mungkin tidak akan bisa tinggal di kota selatan di masa depan. Tunggu saja. Hei Satpam, cepat 2 orang gila ini. Apa yang telah Anda lakukan? Anda berani meremehkan Ketua Li. Apakah Anda ingin menghancurkan toko saya? Ketua Li, maafkan saya salah. Baru saja saya gagal mengenali orang yang sangat penting. Mohon berjiwa besar abaikan kesalahan kecil saya. Mohon maafkan saya. Sekarang, kamu tahu siapa kami. Apakah kamu masih akan mengusir kami? Beraninya saya. Saya tidak bermaksud mengatakan semua itu barusan. Saya sudah di toko ini, bekerja selama bertahun-tahun. Aku susah payah baru naik jadi manajer. Saya sama sekali tidak boleh kehilangan pekerjaan saya. Kamu menjilat orang kaya, tapi kamu bersikap sombong terhadap orang miskin. Bukan hanya kamu akan kehilangan pekerjaanmu, seluruh tokomu tidak pantas untuk tetap berada di Mal Club Topku. Tolong Ketua Li, mohon beri saya kesempatan lagi Ketua Li. Li Weiwei, kau baru saja bercerai. Seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Apa yang kau lakukan di toko gaun pengantin ini? Bekerja. Ketika nasib seseorang memburuk, masalah datang bertubi-tubi. Gaun pengantin dari merek ini, mereka benar-benar yang terbaik di dunia. Merek gaun pengantin teratas, bahkan stafnya memberikan layanan berlutut. Tapi ketika aku melihatnya hari ini, itu biasa-biasa saja. Gaun pengantinmu, bahkan seorang kurir pun bisa membelinya. Bagaimana mungkin? Bahkan jika seorang kurir bekerja selama 10 tahun, mereka tetap tidak akan mampu membelinya. Mereka tetap tidak mampu membelinya. Lalu kenapa Anda tidak segera mengusir mereka? Orang pengantar bau ini, jika mereka mengganggu suasana hati Ketua Li, toko Anda, apakah Anda masih ingin beroperasi di Cloud Top Mall? Ketua Li, Anda adalah Ketua Li. Omong kosong. Jika bukan aku, apakah dia? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Dia hanya seorang kurir rendahan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Anda benar-benar berani menipu saya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani memukul cucu menantu saya? Dan kau siapa nenek tua? Selera yang buruk, memilih menantu perempuan. Kau malah memilih seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Mereka tidak menginginkannya. Itu karena mereka buta, penuh dengan kekasaran. Dan kamu ingin membandingkan dirimu dengan Weiwei kami. Nenek tua, kau bosan hidup. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, keluarga Lin akan dimusnahkan. Li Weiwei, kau pikir kau ini siapa? Dan kau berani memusnahkan keluarga Lin? Sayang, menurutku wanita tua ini terlihat sedikit familiar. Lagi pula, Li Weiwei ini sangat sombong lagi. Mungkin dia sudah menempel pada pria tua kaya dan berkuasa lainnya.
Keluarga Lin kita sekarang semakin lemah. Kita harus tetap berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Pengecut, apa yang kau takutkan? Di kota selatan, dalam hal kekayaan dan kekuasaan, siapa yang bisa melampauiku? Li Weiwei dari grup Cloud Top, Ketua Li. Orang ini benar-benar berani menyamar sebagai Anda barusan. Anda baru saja menyuruh manajer toko untuk menelepon saya, memberitahu saya untuk memperlakukan Anda dengan baik. Tapi orang ini mendengarnya, lalu menyamar sebagai identitas Anda. Di sini Anda hanyalah rubah yang meminjam kekuatan harimau. Benar-benar keterlaluan. Sayang, kamu bahkan kenal manajer toko ini. Kapan kamu menelepon? Kenapa aku tidak tahu? Baru saja, aku mengaturnya di pintu masuk sebelum masuk. Mengenal manajer toko kecil. Apa masalah besarnya? Dia membuka toko di malku. Aku menelponnya. Dan dia datang menyambutku. Bukankah itu sangat normal? Semua toko di mal akan sangat ingin menerima kehormatan seperti itu. Melayani klien seperti Anda adalah kehormatan bagi saya. Hanya saja beberapa orang adalah burung pegar yang berpura-pura menjadi burung phoenix. Tidak mampu membelinya, namun masih pamer di sini. Benar-benar menjijikkan. Dengan ketajaman dan penglihatanmu, tidak heran, kamu sudah bekerja begitu lama, dan masih saja menjadi karyawan kecil. Anda, Li Weiwei, kau sudah meniru aku sekali atau dua kali, dan aku tidak peduli padamu. Sekarang kau ketagihan berakting kan? Tuan Fu, Nona Li dan Nenek dibully di mal. Rapat ditunda. Kamu bilang aku meniru kamu. Lalu apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa kamu adalah Ketua Li? Hati samudra diambil oleh Wan Su itu. Buktikan apa? Buktikan apa? Siapapun yang punya mata bisa melihatnya sekilas. Ketua Li berpakaian dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan merek desainer. Sekarang lihat Anda. Bahkan jika Anda mengganti pakaian Anda tetap tidak bisa menyembunyikan bau keringat Anda dari mengantar makanan. Li Weiwei, untuk apa kamu masih berpura-pura? Kita sudah menikah selama 3 tahun. Dan di sakumu, kamu tidak pernah punya lebih dari 100 yuan. Si miskin bau. Masih berpura-pura jadi ketua. Siapa yang memberimu keberanian? Weiwei telah benar-benar berbakti dan tulus kepada keluargamu selama 3 tahun. Hanya untuk membesarkan keluarga orang-orang tak tahu berterima kasih. Pengkhianat. Dasar nenek tua. Siapa yang kamu sebut nenek tua? Jangan buang kata-kata untuknya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Jika kau tidak mengusir mereka sekarang, tokomu kehilangan klien sepertiku. Bisa tanggung rugi itu. Ketua Li, mohon jangan marah. Saya akan buat mereka pergi. Tak dengar Ketua Li bicara. Pergi mengemis di tempat lain. Jangan ganggu di sini. Itu konyol. Di kota selatan, tak ada yang berani pada saya begini. Kamu pikir kamu siapa? Dasar nenek tua. Jika Anda tidak pergi sekarang, lihat saya hadapi kau. Tamparan yang kuberikan padamu barusan belum mengajarimu cara berbicara. Anda benar-benar berani memukul saya lagi. Tunggu saja, akan telepon keamanan. Saya pastikan Anda diusir. Bu Ishi, sikap macam apa itu? Bagaimana Anda bisa menggunakan nada seperti itu saat berbicara dengan pelanggan? Tak mau kerja ini lagi. Manajer, Anda tidak tahu. 2 orang ini yang datang dengan 1000 yuan ingin membeli gaun pengantin di toko kami. Mereka bahkan melukai seseorang. Dan ini adalah Ketua Li. Dia secara khusus meminta agar 2 orang gila ini diusir. Saya tidak akan berani membangkang. Ketua Li, Anda tidak bilang akan datang. Saya tidak tahu Anda akan ada di sini. Toko mana yang ingin Anda beli? Saya akan mengantar Anda ke sana. Saya akan memberi Anda diskon. Diskon? Apakah aku butuh diskonmu? Bagaimana tokomu beroperasi? Ini adalah Cloud Top Mall, tempat paling mewah. Tak bisa usir kurir bank. Kau bahkan tidak bisa menyingkirkan mereka. Mereka rusak reputasi mal kita. Bisakah kau menanggung ganti rugi untuk itu? Aku beritahu kamu, kamu benar-benar kecanduan berakting. Kamu sudah berakting begitu lama, kamu mungkin bahkan sudah menipu dirimu sendiri. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah Ketua Li. Memangnya kau ini siapa? Beraninya kau membuat masalah di toko saya. Manajer toko baru saja menelepon saya. Dia akan tiba dalam 5 menit. Dia dipanggil secara pribadi oleh ketua. Sebelum manajer toko tiba, lebih baik kau pergi dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Manajer toko datang. Ketua Li, tak tahu manajer toko datang. Kamu adalah orang yang sangat penting. Setiap kali kamu memeriksa toko, para manajer dari berbagai departemen, semua menemanimu. Kamu datang ke sini untuk berbelanja. Jadi wajar saja bagi kami untuk menjamu kamu. Benar, Ketua Li. Saat Anda datang ke mal kami untuk berbelanja, orang kecil seperti kami tidak memiliki kualifikasi untuk menjamu Anda. Berbelanja untuk apa? Suasana hatiku yang baik. Datang ke sini untuk melihat gaun pengantin. Tapi tokomu beroperasi seperti ini. Seorang kurir bank tidak bisa diusir dari tadi. Suasana hatiku yang baik benar-benar dihancurkan oleh kalian semua. Jiting, ayo pergi. Ketua Li, tolong jangan pergi. Saya akan mengusir mereka sekarang juga. Jika Anda pergi, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada manajer toko. Enyahlah. Aku tidak melampiaskan amarahku padamu, membuatmu menutup toko. Sudah cukup berbelas kasih. Sayang, ada apa sekarang? Sayang, bukankah tidak apa-apa jika kita mengusir mereka saja? Kenapa kamu jadi marah sekali? Lagi pula, bukankah kita akan segera menikah? Bukankah kamu secara khusus menginginkan gaun pengantin dari toko ini?
Aku hanya melihat sekilas, dan menemukan tidak ada gaya yang aku sukai secara khusus. Ditambah lagi Li Weiwei, benar-benar perusak suasana. Aku sudah hilang minat mencoba gaun. Membeli dari toko lain juga tidak apa-apa. Ya, itu berjalan sempurna. Gaun di sini mahal. Aku tidak mencoba menghemat uangmu. Lupakan saja gaun pengantin itu. Tapi hotelnya, aku mau yang paling mewah di Kota Selatan. Hotel Kota Selatan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalian berdua. Beraninya kalian masih di sini. Kalian berdua orang miskin. Berani merusak keberuntunganku. Guishi, panggil keamanan. Usir mereka berdua. Baik, saya akan menelepon keamanan sekarang juga. Halo, Satpam. Ada 2 pembuat onar di sini. Cepat naik. Usir mereka. Beraninya kamu. Tuan Fu, lantai 3 Mang. Bukankah itu Tuan Fu? Li Weiwei baru saja pergi melihat gaun pengantin. Mungkinkah dia akan menikah dengan Tuan Fu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Status macam apa yang dimiliki Tuan Fu? Bagaimana mungkin dia tertarik pada seorang kurir? Lagi pula, Li Weiwei, dia itu seseorang yang tidak diinginkan siapapun. Bagi seorang pria tua untuk menginginkannya, sudah cukup bagus kan? Kamu benar sayang. Ayo pergi. Mari kita lihat toko selanjutnya. Kalian berdua pergi dari sini. Mulai sekarang Chloe Top Mall akan memasukkan mereka berdua ke daftar hitam. Apakah Anda mendengar itu? Sekarang keluar, agar gaun pengantin kami di toko tidak tercemar oleh kemiskinan Anda. Kalian berdua berani menyentuh kami, coba saja. Nenek tua aku sudah memberimu mukakan. Masih berteriak di sini. Bersihkan mulutmu, dan jaga bahasamu. Berhenti bicara omong kosong. Pergi. Apa yang Anda lakukan? Anda diam. Ketuali. Ketuali. Apakah Anda baik-baik saja? Ketua Anda salah orang bukan? Ketua yang asli, sudah pergi beberapa saat yang lalu. Orang ini, yang membuat Ketua Li tidak senang. 2 orang miskin ini. Saya baru saja akan mengusir mereka. Berdiri di sini. Mereka benar-benar menurunkan kelas toko kami. Dasar orang bodoh buta. Ini adalah Ketua Li yang asli. Kalian berdua, apakah kalian ingin menyebabkan toko saya bangkrut? Saya buta. Saya salah bicara. Saya menyinggung Anda. Kami tidak tahu itu Anda. Jika kami tahu itu Anda, bahkan dengan 100 nyali, kami tidak akan berani. Benar Ketua Li. Saya juga disesatkan oleh wanita itu. Saya hanya ingin mendapatkan uang tambahan. Mendapatkan komisi. Saya tidak bermaksud. Ketua Li, lihat 2 orang ini sudah meminta maaf. Bagaimana kalau... Siapa bilang permintaan maaf itu berguna? Tuan Fu, kenapa kamu di sini? Aku dengar tunanganku, dan nenek diintimidasi. Aku akan melihat toko mana itu, yang begitu mengesankan. Nenek, ini nenekmu. Kalian berdua saling kenal. Kekacauan besar apa yang kalian sebabkan hari ini? Jangankan kalian berdua. Seluruh toko akan terlibat. Nenek kamu baik-baik saja. Saya belum dibuat marah sampai mati oleh mereka. Sudah hidup sampai usia ini. Ini adalah pertama kalinya saya ditunjuk dan dimaki. Dasar nenek tua. Asisten Shan, Ya, usir mereka dari Kota Selatan untukku. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi. ya Tuan. Tuan Fu, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu dia nenek Anda. Tolong ampuni kami. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Benar Tuan Fu, saya baru saja bercerai. Jika saya meninggalkan Kota Selatan, saya tidak akan punya tempat tujuan. Nona Li, tolong beri saya kesempatan lagi. Nona Li, sudah kubilang, aku memberimu kesempatan. Kamulah yang tidak menghargainya. Ampuni saya. Ampuni kami. Nona Li, insiden hari ini memang sepenuhnya kesalahan saya yang menyebabkan kesalahpahaman sebesar ini. Bagaimana kalau begini saja? Apa yang Anda lihat di toko hari ini? Semua gaun pengantin itu. Selama Anda menyukainya, saya akan memberikannya semua kepada Anda secara gratis. Aku tidak semiskini itu sampai. Aku bahkan tidak bisa membeli gaun pengantin. Ketua Wang, 2 staf di tokomu menjilat kepada orang kaya dan mengejek mereka yang tidak punya uang. Aku merasa bahwa mereka pasti sudah seperti ini selama lebih dari 1 atau 2 hari. Perusahaan kami selalu memperlakukan pelanggan sebagai raja. Setiap pelanggan tanpa memandang status atau posisi mereka yang datang ke mall kami menerima perlakuan yang sama. Namun aku percaya bahwa filosofimu tampaknya tidak sejalan dengan filosofi perusahaan kami. Kamu bisa menutup tokomu hari ini. Hari ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Ketua Li, tolong dengarkan saya. Ketua Li, Saya menyarankan Anda untuk segera pindah hari ini. Jangan sampai Anda tidak bisa menyelesaikan pindahan hari ini. Mengajakmu keluar hari ini, terutama untuk membeli gaun pengantin. Saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Nenek, tidak apa-apa. Gaun pengantin yang cacat itu, memakainya akan membawa nasib buruk. Untungnya kita mengetahuinya lebih awal. Mengenai gaun pengantin, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku sudah mengundang seorang desainer gaun pengantin yang terkenal di dunia. Sepertinya, cucu saya benar-benar ingin menikahimu. Saya belum pernah melihatnya begitu berdedikasi pada apapun. Selain pekerjaan, Pertama mendengar nama besar Ketua Li. Bisa bertemu denganmu hari ini. Sungguh suatu kehormatan besar. Memang benar. Jarang sekali Ketua Li hadir secara pribadi. Semuanya apa yang kalian katakan, teman-teman Jiting adalah teman-temanku. Semuanya kalian benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Sejak Ziting bersama dengan Ketua Li, dia menjadi semakin luar biasa. 3 tahun lalu, kita masih mencari uang tambahan bersama. Sekarang dia sudah menjadi bos besar.
Kamu ini apa? Siting sekarang. Anak emas. Hei, apa kalian tidak lihat? Siting bahkan menikah saja. Bisa masuk 3 besar di daftar pencarian populer. Dia lebih hebat dari selebriti. Bahkan lebih mengesankan. Itu tidak terlalu berlebihan. Itu semua berita hiburan. Hanya karangan. Kalian benar-benar mampu. Bahkan mereka. Orang tua bangka di industri hiburan. Bergegas mencari perlindungan. Reputasi Ketuali. Di kota selatan. Benar-benar tak tertandingi. Ketuali aku bersulang untukmu. Ketuali, aku juga akan bersulang untukmu. Di masa depan, kami harap Anda dan Shiting akan terus mendukung kami. Terima kasih semuanya. Lin Jiting, sudah cukup buruk Anda berselingkuh selama pernikahan Anda. Dan sebelum menikah Anda bahkan membeli artikel fitnah untuk memfitnah mantan istri Anda. Langkah ini agak terlalu menjijikkan bukan? Siapa kau? Beraninya kau berbicara pada Jiting seperti itu? Sayang, dia alim. Sifatnya agak aneh, tahan saja sebentar dengannya. Li Weiwei hanyalah seorang kurir bau. Apakah Ketuali benar-benar perlu membeli artikel fitnah untuk mencemarkan nama baiknya? Shiting, fakta bahwa dia pernah meliriknya sebelumnya adalah keberuntungan 3 kehidupannya. Berkah dari kultivasi, tepat sekali. Dan dia bahkan menikah di hari yang sama dengan Ketuali. Menikah di hari yang sama. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Siapa yang mempermalukan diri sendiri? Belum pasti. Kenapa dia ada di sini? Ada apa denganmu? Sayang, aku juga tidak tahu. Apakah kamu seorang kurir yang salah tempat? Ini adalah restoran mewah, tempat untuk makan. Kamu seorang kurir. Berani-beraninya datang ke sini. Kamu benar-benar menurunkan kelas restoran ini. Tepat sekali siapa yang mengundangmu. Jangan bilang, ini seperti sebelum kamu bercerai. Untuk menjilat Lin Shiting, kamu buru-buru membayar tagihan kan? Kayo Weiwei duduk di sini. Baiklah, bagaimanapun kita sudah berteman dengan Weiwei selama 3 tahun. 3 tahun ini, Weiwei juga cukup baik kepada kita. Saat kita bicara, jangan terlalu kasar. Weiwei, aku dengar kamu menikah dengan pria tua dari pedesaan. Apakah itu benar? Ceritakan semuanya kepada kami. Apa itu perlu ditanyakan? Ada seseorang di internet yang mengaku sebagai cucu lelaki tua itu, yang melompat keluar untuk mengungkapkannya. Mengatakan kakeknya sudah 1 kaki di kuburan. Weiwei benar-benar lebih mampu dari kita. Kita bahkan belum punya anak. Dia sudah pergi untuk menjadi nanek bagi seseorang. Xu Jiao, jangan keterlaluan. Jangan lupa, ketika kamu ditinggalkan oleh suamimu, orang-orang ini, tidak ada satupun dari mereka yang mau membantumu. Weiwei lah yang menampungmu. Dia memberimu biaya hidupnya sendiri untuk digunakan, dan bahkan membantumu mencari pekerjaan. Jadi kenapa? Apakah ada yang membutuhkan bantuannya? Dia dengan antusias menawarkan diri untuk membantu. Apa? Kenapa aku masih harus berlutut untuk berterima kasih padanya? Aku percaya bahwa selama 3 tahun terakhir, aku sudah memberikan segalanya kepada kalian semua dengan hati nurani yang bersih. Tapi aku tidak pernah menyangka telah membesarkan sekelompok anjing penjilat yang berbalik menggigitku. Li Weiwei, siapa yang kau kutuk? Sebelumnya, demi Shiting, kami bersikap sopan padamu, dan kamu masih mencari masalah kan? Tepat sekali. Jangan lihat status kami saat ini. Duduk di sini hari ini. Kami setidaknya adalah pemilik usaha kecil. Kamu bahkan tidak bercermin untuk melihat apakah kamu layak berteman dengan kami. Apa kamu bahkan layak? Bukan berarti aku tidak pantas. Kalianlah yang tidak pantas. Aku tidak akan tinggal untuk makan ini. Jika kau benar-benar ingin tahu, apakah itu seorang pria tua? Tunggu sampai hari pernikahanku, dan kau akan tahu. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Jangan terburu-buru, Weiwei. Jangan membuat kami penasaran. Lin Jiting sangat murah hati dan membawanya keluar. Kamu juga harus membawa pasanganmu keluar jalan-jalan. Mungkinkah dia masih lumpuh di tempat tidur? Bahkan tidak bisa berjalan. Karena kau ingin melihat. Baiklah. Kalau begitu aku akan memanggilnya kemari. Tapi jika suamiku marah, kau harus memastikan kau bisa menanganinya. Apel, apa kamu takut membuatnya marah sampai mati dan membuatku kehilangan segalanya sebagai kompensasi? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang Weiwei? Apakah Weiwei tidak butuh muka? Fu Jinyan, ada sampah di sini yang ingin bertemu denganmu. Apa kau senggang? Li Weiwei, jangan bilang. Orang yang kamu nikahi adalah Fu Jinyan yang terkenal itu. Tuan Fu, ketua grup Longchuan. Ada apa?
Li Weiwei, kamu membual. Tidakkah kamu melihat siapa yang sedang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin Ketua Fu mungkin menyukai orang sepertimu? Seorang pengantar barang rendahan. Dulu aku pikir kamu murahan. Tapi sekarang aku sadar. Kamu sangat palsu sebenarnya. Kamu bahkan membual tentang Tuan Fu. Kamu punya nyali menikahi orang tua, tapi tidak punya nyali mengakuinya. Apakah itu Fu Jinyan? Nanti kalau dia datang, bukankah kau akan tahu? Sudah cukup Li Weiwei. Sebelumnya aku menganggap bahwa kau dan kakak Jiting pernah menikah. Jadi aku tidak peduli padamu. Tapi, apakah kakak Fu seseorang yang bisa kau seenaknya memfitnah dan menyebarkan rumor tentangnya? Tepat sekali. Keluarga Fu dan keluarga Li adalah teman turun-temurun. Ketua Li masih di sini. Beraninya kamu di depan Ketua Li memfitnah Tuan Fu. Sungguh berani. Semuanya tolong jangan berkata begitu. Belum tentu, akankah Ketua Fu benar-benar menikahi seorang pengantar barang dan seorang janda cerai pula? Li Weiwei, semua teman lama kita di sini. Siapa yang tidak tahu kamu hanya seorang kurir rendahan? Kamu keluar dari sini sekarang juga, agar kamu tidak mengganggu suasana hati semua orang. Hei, jangan pergi. Jika kamu pergi, semua orang akan melewatkan pertunjukan ini. Hari ini aku benar-benar penasaran apakah Tuan Fu benar-benar akan datang. Dengannya. Apakah dia bahkan pantas memanggil kakak Fu? Hayalan belaka. Ya Tuhan. Dia tidak mungkin benar-benar datang. Nona Li, Tuan Fu berkata, dia akan sedikit terlambat. Dia secara khusus menginstruksikanku untuk datang ke ruang pribadi untuk memeriksa keadaan. Orang tua bau. Seperti yang kuduga, tebakanku benar. Li Weiwei menikahi pria tua. Meskipun Jiting tidak menginginkanmu, kamu tidak akan merendahkan dirimu sampai menghinakan dirimu sendiri kan? Pria ini pasti setidaknya 50 atau 60 tahun kan? Dan dia hanya seorang pelayan restoran. Bagaimana kamu bisa menahan itu? Itu tidak benar untuk dikatakan. Bagaimana ini merendahkan? Dia hanya seorang kurir rendahan. Dan juga seorang janda. Daripada menikahi orang miskin, lebih baik menikahi pria tua yang punya sedikit uang. Tidak perlu khawatir soal makanan atau pakaian kan? Kalian semua ini apa? Beraninya kalian bicara seperti itu pada Nona Li. Dasar pria tua bau. Kami adalah tamu di sini. Pelayan sialan. Sikap macam apa itu? Tepat sekali. Meskipun kamu membela istriku yang rapuh, tidakkah kamu melihat statusmu sendiri? Jika aku tidak salah, restoran ini adalah bagian dari grup Long Chuan. Apakah kamu tahu orang yang duduk di sana? Siapa itu? Aku tidak mengenalnya. Pria tua. Di usiamu ini, kau belum buta kan? Orang ini adalah putri terhormat dari perusahaan Klutop. Nona muda terkemuka dari keluarga ketuamu. Kau benar-benar tidak mengenalnya. Wajar saja dia tidak tahu. Setiap kali aku datang ke sini, manajer restoran melayaniku. Seseorang dengan pangkatnya. Tidak pantas. Sembarang orang berani menyamar sebagai ketua Li. Aku mengerti sekarang. Li Weiwei dia bukan pacarmu? Dia figuran yang kau bayar 200. Disewa sebagai figuran kan? Pak Tua, kenapa kamu tidak mendekat dan mengendus? Bukankah ada bau makanan pesan antar? Cukup, setelah 3 tahun bersama, aku benar-benar tidak menyangka kalian semua adalah orang-orang seperti ini. Kalian semua menendang orang yang sudah jatuh. Itu menjijikkan. Kalian semua, kalian benar-benar tidak tahu tempat. Ketua Li, apa perlu aku panggil seseorang untuk mengusir mereka? Cukup makanan yang tadinya enak. Jati berantakan. Jangan lupakan tujuan kedatangan kita hari ini. Baiklah semuanya, lelukonnya sudah agak keterlaluan. Alin, hari ini, aku punya permintaan. Ketua Li dan aku akan segera menikah. Aku berharap, di pernikahan kita, kamu bisa menjadi penata gayanya. Bagaimana menurutmu? Maafkan aku. Aku ada rencana hari itu. Lain itu adalah pernikahan Ketua Li. Ini akan ditonton oleh puluhan juta orang. Dan akan disiarkan langsung secara bersamaan. Kamu menolak kesempatan sebesar ini. Apa kamu gila? Berapa banyak penata gaya akan mati-matian demi kesempatan ini? Jadwal buruk macam apa yang kau punya sampai kau tidak bisa menundanya? Aku tidak bisa menundanya, karena dia juga menikah hari itu. Apel, kau akan jadi penata gaya Li Weiwei. Lain apa kamu sudah gila? Pernikahan Ketua Li dinantikan secara nasional. Meskipun kamu tidak menginginkan emas, kamu tidak akan memilih setumpuk lumpur tak berharga kan? Tepat sekali Li Weiwei. Pernikahan kampung yang buruk. Apa itu bahkan butuh penata gaya? Kupikir dia hanya akan memakai gaun merah dan melompat keranjang pria tua itu.
Baiklah. Aku menyarankanmu untuk mempertimbangkan kembali. Aku bisa menawarimu 3 kali lipat harga. Tidak perlu. Aku memilih klienku. Tidak pernah berdasarkan uang. Tapi berdasarkan karakter. Sebelumnya, aku memberimu pelonggaran karena kau adalah teman Jiting. Itu sebabnya aku memberimu pelonggaran. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bersikap sarkastik padaku di sini. Baiklah sayang. Tidak perlu marah pada orang seperti ini. Ketuali apa status Anda? Menginginkan penata gaya yang bagus. Bukankah itu semudah membalikan telapak tangan? Orang-orang sepertinya, mereka harus langsung masuk daftar hitam. Menurutku dia sama saja seperti Li Weiwei. Tidak tahu berterima kasih. Ayo semuanya mari makan. Jangan biarkan mereka merusak suasana hatimu. Ayo. Makan apa tidak ada yang bisa dimakan. Aku ada urusan lain jadi aku pergi dulu. Sayang, semuanya aku benar-benar minta maaf. Semuanya makan dan minumlah dengan baik. Sayang, jangan marah sayang. Sayang. Tolong jangan marah ya. Teman-temanku semua ada di dalam. Kamu membuatku kehilangan muka seperti ini. Teman-temanmu itu macam apa? Hanya bos-bos rendahan. Mereka bahkan tidak pantas menggosok sepatuku. Dan si Alain itu, beraninya dia menolakku. Sayang ada banyak penata gaya yang bagus. Bagaimana kalau aku carikan beberapa lagi untukmu? Aku beritahu kalian duluan. Nanti saat kita menikah, kelompok teman-teman itu, tidak satu pun boleh diundang. Jangan menurunkan standar pernikahanku. Sayang aku akan mendengarkanmu. Sayang, Ketua Limara. Kita tidak akan terlibatkan. Li Zhong yang terhormat, akan mudah baginya untuk berurusan dengan kita. Kami awalnya ingin mengandalkan pertemuan hari ini untuk mendapatkan dukungan Ketua Li. Sekarang lihat, malah kita sudah menyinggung Ketua Li. Jika bukan karena 2 orang yang duduk di sana, Ketua Li tidak akan semarah ini. Li Weiwei, bukankah kau bilang kau bisa memanggil Ketua Fu? Di mana Ketua Fu? Ketua Fu akan segera tiba. Dasar pria tua keras kepala, kau masih bicara besar. Li Weiwei, kau hanya seorang kurir yang payah. Jika kau bisa mengundang Tuan Fu hari ini, aku akan merangkak keluar dari sini. Jika dia bisa mengundang Ketua Fu, aku akan berlutut dan menyemir sepatumu. Hei, jangan katakan hal-hal ini dulu. Hal-hal yang mustahil. Ketua Fu bahkan tidak akan makan makanan pesan antarnya. Dia akan menganggapnya kotor. Lancang. Apa kau tahu siapa dia? Beraninya kau menggunakan nada seperti itu untuk berbicara padanya. Siapa dia? Bukankah dia hanya seseorang yang menikahi pria tua bangka? Saat aku memikirkan berteman dengan orang-orang ini, aku merasa malu. Kalian semua. Pria tua, bagaimana bisa kau? Kau tersinggung cuma karena beberapa kata. Aku memberitahumu, bahkan jika aku menyentuhnya hari ini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kamu berani menyentuhnya. Coba sentuh dia. Tuan Fu, Bagaimana mungkin? Dia benar-benar datang. Tuan Fu, apakah Ketua Li baru saja memberitahumu bahwa ada seseorang di sini menyamar sebagai tunanganmu? Tuan Fu, jangan khawatir. Kami sedang memberi pelajaran pada orang ini untukmu. Orang ini benar-benar kurang ajar. Istriku. Apakah itu tempatmu untuk memberinya pelajaran? Istri Tuan Fu. Kamu tidak bercanda kan? Hai Guru Fu. Bagaimana mungkin kau bisa menyukai kurir payah ini? Terlebih lagi dia bahkan sudah bercerai. Saya ketua grup Kelotop yang terhormat. Bagaimana mungkin aku tidak pantas menjadi istri Ketua Fu? Li Weiwei berhenti bicara omong kosong. Aku sudah mengenalmu selama 3 tahun. Kamu hanya seorang pengantar barang. Ya Shiting bilang, dia sudah punya latar belakangmu. Diselidiki secara menyeluruh. Kau hanya seorang yatim piatu dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi ketua grup Kelotop dan tiba-tiba dia menikahi Tuan Fu? Ada apa dengan Weiwei? 3 tahun lalu, aku hanya khawatir bahwa jika aku bersama Shitang, status kami akan terlalu berbeda. Aku takut dia akan merasa rendah diri. Jadi selama 3 tahun terakhir ini, aku selalu menyembunyikan identitasku dan rela bekerja sebagai pengantar barang, mencari uang untuk menopang rumah tangga. Terlebih lagi aku selalu menganggap kalian semua sahabat terbaikku. Aku hanya tidak menyangka bahwa itu benar-benar seperti pepatah, burung-burung sejenis berkumpul bersama, dan benda-benda dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Teman-teman para bajingan, memang sekumpulan bajingan. Ini tidak mungkin. Jika kamu adalah Ketua Li, maka Ketua Li yang tadi hanyalah seorang badut yang meniru diriku. Bagaimana ini mungkin? Tuan Fu ini adalah orang-orang yang baru saja menyinggung Nyonya. Meskipun sudah diperingatkan berulang kali, mereka tetap tidak bertobat. Bagaimana Anda ingin menangani mereka? Tuan Fu, aku benar-benar tidak tahu. Weiwei adalah istrimu. Jika aku tahu, aku bahkan tidak akan berani berbicara dengannya. Tuan Fu, aku tidak mengatakan apa-apa.
Itu dia Fu Jiao. Dia yang terus-menerus membuat masalah. Aku tidak mengatakan apa-apa Tuan Fu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Chang Wei, berhenti memfitnahku. Ketua Li, kita sudah berteman selama 3 tahun bagaimanapun juga. Tolong berbesar hati dan maafkan aku kali ini. Bagaimana aku ingat bahwa barusan kalian semua terus berkata, aku tidak pantas untuk duduk dan makan bersama kalian atau menjadi teman kalian. Tidak, bukan begitu. Aku hanya terbawa suasana oleh alkohol tadi. Omong kosong. Mohon maafkan saya kali ini saja. Jika seekor anjing menggigitku, aku tentu saja tidak akan menggigit balik. Tapi anjing yang menggigit membuatku muak hanya melihatnya. Apa kamu tidak dengar apa yang Nyonya katakan? Usir mereka dari kota selatan. Jangan biarkan mereka mengotori mata Nyonya lagi. Ya Tuan Fu. Tuan Fu. Kecuali semua yang kumiliki ada di kota selatan. Jika aku meninggalkan kota selatan, aku tidak akan punya apa-apa. Kecuali aku punya orang tua lanjut usia di atasku dan anak-anak kecil di bawahku. Kau tahu aku hanya salah bicara. Aku akan menampar diriku sendiri. Tolong biarkan aku lolos kali ini. Tunggu sebentar. Ketua Li, saya tahu Anda baik hati. Apapun yang kami katakan tentang Anda sebelumnya, Anda tidak pernah memasukkannya ke hati. Bagaimana aku ingat seseorang barusan berkata, jika Ketua Fu bisa datang kemari, kalian akan merangkak keluar. Sekarang, apakah kalian akan merangkak keluar sendiri? Atau haruskah aku meminta pengawalku membantu kalian? Ketua, kami hanya bercanda tadi. Ya, kami hanya bercanda. Aku tidak bercanda denganmu. Entah mereka merangkak keluar sendiri atau usir mereka. Aku tidak ingin melihat mereka di kota selatan besok. Ya Ketua Li. Wei, saya benar-benar merasa hebat barusan. Saya sudah lama merasa kelompok sampah sombong itu menjengkelkan. Tidak disangka mereka akan menembak kaki mereka sendiri. Tapi Wei, apakah Anda benar-benar Ketua Li? Ada apa? Mungkinkah aku mengundang Tuan Fu untuk berakting denganku? Ketua Li palsu itu sudah lama berkeliaran dengan angkuh, dan keluarga Lin telah memamerkan kekuasaan mereka karena dia. Tapi, mengapa Anda tidak barusan membereskan mereka semua sekaligus? Jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka lolos? Pada hari dia menikah, aku punya hadiah besar lainnya untuk diberikan kepada mereka. Jika aku memprovokasi istriku setelah menikah, maka aku akan tamat. Ketua Li, Anda benar-benar cantik. Hari ini, kami dan Li Weiwei itu menikah di hari yang sama. Saya bertanya-tanya apakah sekarang dia sudah sampai di pedesaan dengan pernikahannya yang tidak layak dipamerkan. Bagaimana dia bisa berani menerima undangan siaran langsung? Bukankah dia hanya membuat seluruh provinsi menertawakannya? Tepat sekali, bukankah dia hanya mencoba membuat kita kesal? Mana mungkin dia berani live? Sayang, kamu adalah yang paling pengantin wanita tercantik yang pernah kulihat. Ngomong-ngomong Nana, nanti saat kamu masuk, siaran langsung akan dimulai. Grup Junting kita pasti akan memanfaatkan kesempatan siaran langsung ini untuk langsung meningkatkan reputasinya. Tentu saja, untuk pernikahan ini, aku sudah mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Hanya mereka. Mengingat identitasku sebagai ketua grup Cloudtap, mereka pasti akan hadir. Saat itu pihak Li Weiwei tidak akan ada satupun orang berpengaruh. Aku ingin lihat dia akan membandingkan dirinya denganku dengan apa. Apakah semua orang sudah melihat berita? Ada apa? Berita mengatakan bahwa 3 selebriti papan atas di industri hiburan akan datang ke pusat kota untuk menghadiri pernikahan. Bahkan aktor dan pembawa acara terkenal dan penyanyi terkenal internasional Elo akan ada di sini. Semua orang berspekulasi, pernikahan siapa yang mereka hadiri. Sekarang daftar topik yang sedang tren sudah naik ke puncak. Kalau begitu mereka pasti datang ke pernikahan kita di kota selatan untuk bisa mengumpulkan orang-orang ini. Hanya Ketua Li kita, menantu perempuan saya yang bisa melakukannya. Aku tidak mengundang orang-orang ini. Status internasional mereka terlalu tinggi. Jadi aku hanya mengundang selebriti papan atas. Bagaimana semua orang ini bisa datang? Sayangku benar-benar hebat. Kali ini benar-benar menarik perhatian nasional. Sudah waktunya. Baiklah, cepat. Halo semuanya. Selamat datang semua di acara dering ini. Pernikahan Ketua Li dan saudara laki-laki saya. Wow, 100.000 orang baru saja bergabung. Antusiasmenya terlalu tinggi. Cincin berlian Ketua Li sangat berkilau. Memang pantas untuk pernikahan keluarga kaya. Wow, gaun pengantin yang dia kenakan sepertinya gaun adibusana. Harganya 7 digit. Perpaduan sempurna antara bakat dan kecantikan. Bagaimana pernikahan mantan istri? Mengapa dia tidak siaran langsung? Bagaimana kabar mantan istri? Mengapa dia tidak siaran langsung? Itu mungkin karena internet di pedesaan jelek.
tidak bisa siaran langsung. Lagi pula, dia menikahi seorang pria tua pedesaan. Apakah dia punya nyali untuk siaran langsung? Cukup ibu, kenapa membahas orang itu? Apa kamu tidak takut menurunkan status kita? Tidak. Mengapa semua orang pergi? Li Weiwei sedang siaran langsung. Semua orang berlari untuk menonton. Apa? Li Weiwei benar-benar siaran langsung. Apa yang bisa dilihat dari siaran langsung pedesaan seperti itu? Bisakah itu dibandingkan dengan pernikahan keluarga kami? Pernikahan abad ini? Mungkin di sana terlalu kumuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menonton keramaian. Tidak apa-apa. Mereka akan segera kembali. Lagi pula kami mengundang selebriti terkenal dari berbagai kalangan. Pada saat itu, saat siaran langsung benar-benar dimulai, jumlah penonton di ruang siaran langsung, bukankah akan melebihi 1 juta? Kalau begitu kita harus memanfaatkan kesempatan siaran langsung ini dan menampilkan dengan baik iklan perusahaan kita, menunjukkannya, dan menarik gelombang investasi yang bagus. Sudah berakhir. Semua orang mengatakan, Li Weiwei ada di Hotel Kota Selatan hari ini, mengadakan pernikahan. Ada apa ini? Lin Jiting, bukankah kau bilang, Hotel Kota Selatan, seluruhnya dipesan oleh orang misterius. Kenapa Li Weiwei bisa mengadakan pernikahan di sana? Orang yang memesan seluruh Kota Selatan hotel, tidak mungkin Li Weiwei kan? Anda bercanda. Li Weiwei hanyalah seorang kurir rendahan. Dia hanya menyewa di dalam olah perjamuan terkecil. Bahkan jika dia mengantar makanan, dia harus melakukannya selama 50 tahun. Bagaimana dia bisa mampu menyewa seluruh gedung itu? Tepat sekali. Memesan Kota Selatan Hotel bukanlah hal main-main. Di Kota Selatan selain Ketua Li, hanya Tuan Fu yang bisa memesannya. Si jalang Li Weiwei ini. Apa para netizen salah paham? Li Weiwei, dia tidak mungkin melakukannya demi kesombongan sesaat dan menemukan tempat dengan latar belakang persis seperti Kota Selatan Hotel, bukan? Sayang. Kakak, itu benar, saya baru saja melihatnya di siaran langsung Li Weiwei. Ini benar-benar seperti yang dikatakan pencarian populer. Persis sama, 3 selebriti papan atas industri hiburan datang ke pusat kota untuk menghadiri pernikahan. Aktor dan pembawa acara terkenal, penyanyi internasional Elo, semua datang untuk menghadiri pernikahannya. Li Weiwei ini, dari mana dia mendapatkan kemampuan sehebat itu? Di mana dia menggait pria tua itu? Dia benar-benar bisa mendapatkan Kota Selatan Hotel. Seluruh gedung dipesan, semuanya untuk pernikahannya. Dulu keluarga kami menguras tabungan kami hanya untuk memesan 1 lantai. Kalau aku tahu, dia punya kemampuan sehebat itu, sudah kukirim dia ke orang tua itu sejak dulu. Bukankah aku sudah masuk ke kalangan atas sekarang? Memalukan sekali. Apa gunanya pernikahan ini sekarang? Mereka panik. Keluarga ini sangat marah karena malu. Mereka awalnya ingin menggunakan pernikahan itu untuk menginjak mantan istri. Tak disangka mantan istri menampar keras mereka. Betapa memuaskan. Sebuah drama seri tamparan wajah yang megah di kehidupan nyata. Bukankah ini lebih baik daripada drama TV? Kakak ipar saya sedang siaran langsung sekarang. Tolong berhati-hati. Apalagi yang mau disiarkan langsung. Ini sangat memalukan. Kenapa kau tidak cepat matikan saja? Sayang pasti, karena 2 siaran langsung itu. Para selebriti itu semua pergi ke tempat yang salah. Bagaimana kalau aku pergi ke sana dan menjelaskannya kepada mereka? Oh benar, Li Weiwei suaminya belum muncul kan? Begitu pria tua itu muncul, opini publik pasti akan berpihak pada kita. Semua orang pasti akan mengutuk orang itu yang mengutamakan uang di atas martabat. Apa gunanya kau mengatakan ini sekarang? Kenapa kau tidak cepat bawa kembali selebriti-selebriti itu untukku? Aku adalah pengantin wanita, harus pergi sendiri. Baiklah sayang, tolong jangan khawatir dulu ya. Aku akan pergi sekarang dan memanggil mereka semua kembali. Ayo. Saya juga akan pergi. Kemana semua orang pergi? Ketua Li mengatakan kerabat kita tidak pantas dan tidak boleh datang. Dia sendiri mengirim undangan ke semua lapisan masyarakat. Mengirimkan undangan. Dia mengundang para ketua dari semua industri untuk datang. Tapi mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Bagaimana aku bisa tahu? Saya baru saja melihat di siaran langsung. Semua orang pergi ke hotel sebelah. Ke pernikahan Li Weiwei. Kenapa tidak bilang dari tadi? Li Weiwei jalang ini. Ketua Wang, apakah Anda di sini untuk pernikahan? Anda datang ke tempat yang salah. Pernikahan Ketua Li ada di sebelah. Ayo cepat. Itu tidak salah, kami menerima undangan dari grup Kelutop. Tepat di lokasi ini. Ya, kami tidak salah tempat. Siapa kau? Saya tahu. Bukankah Anda yang bersama Ketua Li yang mengadakan pernikahan? Mantan suami Ketua Li. Hei, apakah Anda tahu cara bicara? Mantan suami apa? Putra saya adalah suami Ketua Li saat ini. Anda datang ke hotel yang salah itu satu hal, tapi saya tidak menyangka ini. Kalian berdua buta. Ya, ini hari ini. Ini adalah hari pernikahan akbar antara keluarga Lin kami.
dan keluarga Li mengatakan hal-hal seperti itu di pernikahan orang lain. Tidakkah Anda takut Ketua Li akan tahu dan menyalahkan Anda? Berhentilah berpura-pura. Kita semua melihat siaran langsungnya. Mantan suami ada di hotel sebelah, mengadakan pernikahan. Ketua Li berada di hotel Kota Selatan, mengadakan pernikahan. Dan Anda masih berani datang ke sini dan membuat masalah. Apakah Anda bosan hidup? Baiklah, Ketua Li yang Anda bicarakan. Tidak mungkin Li Weiwei itu kan? Dia hanya seorang pengantar makanan bau. Bagaimana mungkin dia Ketua Li? Benar kalian semua, yang semuanya telah ditipu oleh Li Weiwei. Dia hanya seorang pengemis dari pedesaan. Ketua Li yang asli sedang menunggu di hotel sebelah. Otak seluruh keluarga Anda pasti sudah rusak oleh mantan istri kan? Atau kalian semua disesatkan oleh Ketua Li palsu itu? Dipermainkan. Semua orang yang hadir di sini hari ini menerima 2 undangan. Salah satunya milik Anda, dan yang satunya milik Ketua Li, dan undangan Ketua Li berasal dari grup Cloudtap. Secara pribadi diantar oleh Sekretaris Wang. Bahkan ada foto pernikahan Ketua Li di dalamnya. Dia memang pengantin wanita di sini. Pernikahanku. Kapan itu? Mengundang sekumpulan sampah ini. Weiwei, Anda sangat berani. Anda benar-benar berkolusi dengan staf internal Cloudtap, menyamar sebagai Ketua Li dan mengirim undangan ke semua orang, memancing semua orang ke sini. Jika Ketua Li mengetahuinya, dia akan menguliti Anda hidup-hidup. Jika kau belum bangun, aku akan memastikan kau bangun dengan benar. Siapa sebenarnya penipu itu? Awalnya, aku ingin menunggu sampai setelah pernikahan untuk datang mencarimu. Tapi aku tidak menyangka kalian akan datang mengetuk pintuku sendiri, meminta dipukuli. Ini, Li Weiwei, kamu berani memukul ibu. Apa kamu bosan hidup? kau benar-benar berpikir memukul ibumu tidak adil. Kalau begitu aku akan membuatnya adil untukmu. Li Weiwei, hari ini Anda menikahi seorang eksekutif tua dari Cloudtap. Menikahi eksekutif tua itu. Begitulah cara Anda berhasil menipu semua orang. Begitu Ketua Li menyelidiki, dia akan langsung memecat sampah tua itu. Eksekutif tua itu hanya akan bisa pulang dan bertani. Li Weiwei, untuk mengungguli kami di pernikahan, untuk berada di atas kami, kamu melakukan aksi ini. Orang tua dari keluargamu itu, dia tidak mengosongkan semua uangnya kan? Apa dia bahkan menanggung puluhan juta utang? Seluruh keluargamu. Apakah kalian semua adalah produk insas? Bagaimana aku belum pernah melihat keluarga yang bisa sebodoh ini? Apakah kau pikir siapapun di Kota Selatan bisa menyewa seluruh Kota Selatan hotel dan mampu mengundang superstar dan orang-orang penting? Bisakah itu menjadi seorang eksekutif grup Cloudtap yang bisa melakukan itu? Apa maksudmu? Itu berarti aku adalah ketua grup Cloudtap. Li Weiwei, kakak Li Weiwei ini. Mungkinkah dia benar-benar Ketua Li? Tidak mungkin. Bagi Ketua Li untuk menghadiri pernikahanmu, itu benar-benar berkah 3 kehidupan. Ketua Wan, apa Anda salah? Sebagai ketua grup Wansheng, bagaimana mungkin Anda menghadiri pernikahan pengantar makanan ini? Apa maksudmu, kurir? Dia adalah ketua grup Cloudtap beberapa hari yang lalu. Perusahaan kami bahkan sedang membahas kerjasama dengan grup Cloudtap. Ini grup Cloudtap. Ada berapa ketua Li? Di seluruh Kota Selatan, hanya ada 1 ketua Li dari grup Cloudtap. Itu orang ini di sini. Ketua Li, para tamu sudah tiba semua. Sekretaris Wang Jiting. Dia adalah sekretaris pribadi Ketua Li. Dia selalu mewakili Ketua Li dalam pernyataan publik. Saya jelas tidak salah mengenali dia. Sekretaris Wang, dia hanya meniru Ketua Li. Bagaimana mungkin kamu? Beraninya kau memfitnah Ketua Li. Kurasa keluarga Linmu sudah bosan hidup. Bagaimana mungkin? Dia Ketua Li. Kami jelas sudah menyelidiki. Dia hanya seorang udik dari gunung. Itu adalah resume yang kubuat-buat sebelumnya. Aku tidak menyangka kau selalu menganggapnya serius, dan kau bahkan mempersulitku selama 3 tahun penuh. Tidak mungkin kamu tidak mungkin Ketua Li. Jika kamu benar-benar Ketua Li, kenapa kamu mengantar makanan selama 3 tahun? Kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Tidak masalah jika aku memberitahumu sekarang. Saat itu, aku pikir kau miskin, dan ada perbedaan besar dalam status kita. Aku takut kau akan merasa rendah diri. Itulah mengapa aku rela mengantar makanan selama 3 tahun. Pekerjaan pengiriman itu berlangsung selama 3 tahun penuh. Aku benar-benar tidak menyangka. Keluargamu begitu bodoh? Apa kau tidak menyadarinya? Sejak aku menikah dengan keluarga Lin, bisnis keluarga Linmu maju pesat. Kau mungkin tidak mengenali Li Weiwei yang kau kira penipu itu kan? Mungkinkah kau benar-benar percaya itu? Melalui usaha dan bakatmu sendiri, aku memberitahumu. Aku yang berada di balik layar, membantumu selangkah demi selangkah untuk membuat keluarga Linmu terdaftar di pasar saham. Aku awalnya berniat untuk, pada hari keluarga Linmu go public, mengungkapkan identitasku. Tapi aku tidak menyangka, sifat aslimu yang buruk terungkap begitu cepat. Namun sekarang, kau tidak perlu khawatir tentang kapan keluarga Lin akan go public lagi. Karena selama aku Li Weiwei ada di sini, keluarga Linmu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ketua Li, tidak. Kakak ipar kami salah.
Kami minta maaf. Seandainya kami tahu lebih awal bahwa Anda adalah ketua Li, kami tidak akan pernah memperlakukan Anda seperti ini. Benar kakak ipar, mengingat Anda dan saudara laki-laki saya bersama selama 3 tahun. Tolong beri kami kesempatan lagi. Baik kakak ipar. Seperti ini, Wei Wei. Ketidaksatianku semua karena orang itu merayuku. Aku kehilangan kendali sesaat. Dan itulah mengapa semuanya menjadi tidak terkendali. Wei Wei, aku benar-benar mencintaimu. Tolong beri aku kesempatan lagi ya. Wei Wei, demi Jiting, kau menderita selama 3 tahun. Jadi kau pasti mencintainya. Sekarang kami tahu kami salah. Bagus, membajak di pernikahanku. Tuan Fu, bagaimana mungkin Anda menjadi pengantin pria? Kenapa aku tidak bisa? Saya ketua grup Cloudtop yang terhormat. Bagaimana mungkin aku tidak layak untuk Fujinyan? Sekumpulan sampah, tapi untungnya, kamu salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Memberiku kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan. Tapi tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Penderitaan yang kamu sebabkan pada Wei Wei pasti akan dibayar satu persatu. Tidak Tuan Fu, kecuali aku benar-benar tahu aku salah. Tidak, itu semua karena Jalang itu yang menghasutku melakukan ini. Aku benar-benar tidak pernah bermaksud. Tolong beri aku satu lagi kesempatan ya. Wei Wei tidak. Untuk menyakiti Wei Wei. Ketua Li, aku buta. Aku pantas mendapatkannya, aku pantas mati. Kau berjiwa besar. Kau tidak akan merendahkan diri untuk peduli dengan sampah seperti kami. Hanya satu kata darimu, dan kami di kota selatan tidak akan bisa bertahan hidup. Yang mendorongmu ke jalan buntu bukan orang lain. Itu adalah diri kalian sendiri. Sekarang untuk pernikahan ini, kau pasti berutang puluhan juta kan? Dan kau masih berharap bahwa Wei Wei palsu itu akan membantumu menanggung beban. Biarkan aku memberitahumu. Dia adalah putri pembantuku. Dia tidak memiliki kemampuan itu. Setelah pernikahan, semua industri akan memboikot keluarga Lin. Kau sendirian. Wei Wei, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Usir ketiga orang ini untukku. Jangan merusak suasana hati semua orang. Keluar. Mengapa hidup kami begitu sengsara? Baru beberapa hari, hidup seperti orang kaya ibu. Apakah kita akan miskin lagi? Aku tidak mau. Jika begitu, aku lebih baik mati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Siapa sangka Li Wei Wei adalah ketua Li yang sebenarnya. Keluarga Lin kita akan kehilangan kekayaan yang sangat besar. Semuanya hancur total karena perbuatanmu. Sudah berapa kali kukatakan pada kalian semua, wanita itu palsu, dia palsu. Tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kita semua sebaiknya mati saja. Dia berani menipuku ya? Tunggu saja sampai aku mengulitinya hidup-hidup. Pergi. Kenapa butuh waktu begitu lama? Seluruh keluargamu. Apa kalian masih mau menikah? Menikahlah denganku, sialan kau. Lin Jiting, kamu gila. Kau berani menamparku. Apa kau lupa siapa aku? Siapa kau? Bukankah kau hanya putri kepala pelayan Cloudtop Villa? Kau masih ingin membodohiku? Omong kosong apa yang kau katakan? Anak perempuan pelayan apa? Bahkan sekarang kau masih mencoba menipuku. Kau telah menyakitiku begitu parah. Ketika kau membawaku ke Cloudtop Villa sebelumnya, kau sangat gugup. Takut aku akan merusak ini atau merusak itu. Setelah semua itu, tidak ada satupun ini milikmu. Jiting, dengarkan penjelasanku. Baiklah, kalau begitu jelaskan. Kau terus mengatakan kau adalah ketua Li. Dan kau begitu pelit, itu satu hal. Tapi tunjukkan asetmu. Buktikan pada kami. Jiting, dengarkan aku. Aku sungguh tidak berniat menipumu. Itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku tahu statusku sendiri tidak pantas untukmu. Itulah sebabnya aku terpaksa melakukan ini. Tolong maafkan aku ya. Jiti, kau benar-benar bukan ketua Lin. Tahukah kau betapa parahnya keluarga Lin kami telah dirugikan olehmu? Ibu, meskipun aku bukan ketua Li, aku masih bisa menggunakan identitas ketua Li untuk menarik banyak investasi untukmu. Jadi bisakah kita melanjutkan pernikahan ini ya? Aku pasti akan menggunakan identitas ketua Li untuk membawa keuntungan bagi keluarga Li kita. Bahkan sekarang kau masih melamun. Kau masih memikirkan untuk menikah. Aku lebih suka mengatur pemakamanmu. Kau tahu, ketua Li sudah kembali. Sekarang bukan hanya kota selatan yang tahu siapa ketua Li yang sebenarnya. Seluruh dunia tahu siapa ketua Li. Bagaimana mungkin? Dia menghilang selama 3 tahun dan tiba-tiba kembali. Dan seluruh dunia tahu tentang itu. Ini tidak mungkin. Akan ku beritahu. Dia sedang mengadakan pernikahan. Dan disiarkan langsung secara bersamaan. Mungkinkah Li Wei Wei adalah... Benar, Li Wei Wei adalah ketua Li. Kau bajingan. Kemakmuran dan kekayaan keluarga kita. Semuanya telah kau hancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang yang mengantar makanan adalah ketua Li? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau ingat apa yang Wei Wei baru saja katakan?
Setelah pernikahan, dia akan sepenuhnya memasukkan keluarga kita ke daftar hitam. Kita harus cepat-cepat dan mengambil semua barang berharga. Kumpulkan semuanya, jual semuanya. Kalau tidak, bagaimana kita akan hidup di masa depan? Masih mencoba kabur, kembalikan cincin keluarga kami. Kembalikan pada kami. Tidak, cincin berlian itu milikku. Kecuali, keluarga Lin mengambil gaun pengantin dan cincin berlian. Kembali ke keluarga Lin. Mereka juga mengambil beberapa barang berharga dari rumah mereka. Sepertinya mereka akan pergi ke Pegadaian. Haruskah kita memberitahu Pegadaian? Tidak perlu, aku sudah mengirim pesan. Apapun dari keluarga Lin tidak boleh diterima. Jika keluarga Lin mencari bantuan, jangan bantu mereka. Jika keluarga Lin mencoba pergi, jangan biarkan mereka. Selain itu, aku sudah menyebarkan berita. Keluarga Lin bangkrut. Bahkan jika kita tidak muncul, para penagih utang itu tidak akan membuat mereka mudah. Mulai sekarang keluarga Lin di kota selatan hanya akan bisa bertahan hidup dengan susah payah. Tuan Fu masih sangat pusat perhatian. Kita sudah menikah. Kamu harus memanggilku suami. 2 tahun kemudian. Wei Wei. Wei Wei. Dari mana datangnya pengemis-pengemis ini pergi sana? Wei Wei, tolong biarkan kami pergi. Itu kau. Wei Wei. Tolong lepaskan kami. Sekarang tidak ada industri atau profesi yang akan menerima kami. Dan kami terus-menerus dikejar oleh para penagih utang. Kami benar-benar tidak bisa terus hidup seperti ini. Wei Wei, rumah kami disita. Selama 2 tahun terakhir kami bersembunyi di mana-mana. Kami benar-benar tidak tahan lagi. Aku mohon padamu, tolong berbelas kasihan. Dan biarkan kami pergi saja. Wei Wei, jika kau bisa membiarkan kami pergi, kami akan menjadi sapi dan kudamu di kehidupan selanjutnya. Kami benar-benar tidak bisa hidup kehidupan seperti ini lagi. Larangan saya padamu sudah lama dibatalkan. Aku tidak menyangka kau masih bisa berakhir seperti ini. Ini sepenuhnya karena tindakanmu saat itu. Kau sendiri yang menyebabkannya. Jika kau tidak menjilat Li Wei Wei palsu itu saat itu, kau tidak akan berutang jutaan, pun tidak akan dikejar-kejar penagih utang sekarang. Kau pikir dengan menjilat Li Wei Wei palsu itu akan membuatmu berkembang seperti ikan di air dan naik ke surga dalam 1 langkah, bahwa kau bisa mengabaikan orang lain dan meremehkan mereka. Justru karena kesombongan dan tiranimu saat itu, kau sekarang sedang diboikot oleh semua industri. Wei Wei, demi 3 tahun kebersamaan kita, tolong ampuni kami sekali ini saja ya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sudah 3 tahun, sejak kami makan kenyang, atau tidur nyenyak. Wei Wei, demi hubungan ibu anak kita, tolong kasihanilah kami. Bahkan jika kau melihat pengemis sungguhan, kau pasti akan memberi mereka uang, bukan? Ketika aku melihat pengemis, aku memang memberi mereka uang. Tapi kau semacam pengemis tak tahu malu, tanpa belas kasihan siapapun. Untuk apa para penjaga keamanan ini? Usir mereka dari sini sekarang. Aku mohon tolong lepaskan aku. Wei Wei. Wei Wei. Istriku sudah makan. Mau minum kopi? Aku akan minta Yoyo membuatnya untukmu. Istriku. Istriku. Apa kamu lelah? Istri ketua. Benar-benar sangat beruntung. Tuan Fu terlalu baik padanya. Dalam 2 tahun sejak mereka menikah, Tuan Fu tidak pernah mengatakan satu kata pun yang kasar. Dan setiap kali dia datang ke perusahaan, Tuan Fu secara pribadi turun untuk menjemputnya. Ini terlalu membahagiakan, bukan? Kapan aku akan seberuntung itu? Kau sebaiknya bangun. Di dunia ini, berapa banyak orang yang seperti Ketua Li yang cakap dan sangat kaya. Pernikahan mereka adalah penyatuan orang-orang kuat. Kami hanyalah Cinderella. Hanya bisa bekerja keras. Fu Jinyan, bukankah kita setuju saat itu? Untuk pernikahan palsu, bagaimana aku bisa hamil? Aku tidak pernah menganggap pernikahan kita palsu. Kau menipuku, aku ingin bercerai. Tidak mungkin. Kamu sudah punya anak. Kamu tidak bisa kabur. Wei Wei, aku ingin memberitahumu. Tidak peduli seberapa banyak penderitaan yang kamu derita sebelumnya, di mataku Fu Jinyan, kamu tidak akan pernah ditipu lagi. Dan aku juga ingin memberimu rumah yang benar-benar bahagia dan lengkap.